4 belum selesai. Empat, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Anak jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nama dia lebih indah dari malaikat, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka siapapun. Itulah saksi setia yang utama bahwa dia adalah Tuhan. Ya, jadi kenapa umat Muslim mengatakan Islam katakan dia bukan Tuhan? Karena dia anak Allah. Akulah jalan satu-satunya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dua-duanya salah. Yesus katanya bukan Tuhan. Yang sana Yesus itu Allah itu supaya Tuhan. Ya salah semua. Bu Karyana, sekarang Kolose 1 nomor 15. Baik, kita uji semua. Kolose 1 nomor 15. Sabar dulu, Ibrani 1:3-4 itu coba Ibu menjelaskan akan. Dia punya nama itu Sudah dibaca. lebih tinggi. Ya, Yang mana dari kalian mau diikuti? Yang mana mau diikuti? Sudah dibaca itu tadi. Sudah pula dijelaskan. Sekarang Kolose 1 nomor 15. Yang mananya? Kolose 1-nya nomor 15-nya. Kolose 1 ayat 15. Ayo, Shalom Oke. Bu Karyana. Apa pembahasan nih Bu? Nah, diem dulu, Christian, diem dulu, gantian. ngikut aja Jangan Christian, ngikut aja ya. Oke, ya 15. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu siapa? Diciptakan dia. Ciptaan. Diciptakan ya, kan dia? betul, ciptaan. Cipta. Yang pertama dari ciptaan. Kolose berapa tadi? Kolose berapa tadi? Sabar. Kolose berapa tadi? Sabar. Kolose berapa tadi? Kolose 1 ayat 15. Coba baca ayatnya Bu. Oke, saya buka ya. Kolose Coba baca 1 ayat 15. Wah, muridnya Bunda Kirana banyak ini sekarang, masalah. Ayo, ciptaan itu gimana sih? Yesus ciptaan. Masa Jadi 16 ya, 16. Ya. 16. Saya baca Karena ulang di ya, dalam saya baca ulang. dialah. Nah, baca ayat 16 lanjut. Nah, di situ jawabannya Karena ya. di dalam dialah. Siapa yang membaca? Saya baca ya, oke. Ini terkait judulnya, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia lebih sulung. Ya, dengar baik-baik. Dia lebih sulung. Ya. Iya, ciptaan Ya. tetap cipta. Gini Arti dia bukan sulung apa, ciptaan, Alos? dengar dulu, Alos, dengar arti dulu. sulung apa? Saya baca. Bunda, saya baca terus dulu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dengan selesai. Yang ada di surga, Ciptaan. yang ada di surga ya, malaikat-malaikat, ya, roh-roh itu, roh-roh, ya, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Diciptakan. Lalu kira-kira siapa yang diciptakan? Yesus. Lalu siapa yang diciptakan? Kau ngarang aja kau. Oke. Bu. Mulai. Bu, Saya mau Bu baca Karyana. lanjut. Izin Bu Karyana. Izin teman-teman. Bu Karyana. Teman-teman, kalau Bunda Kirana lagi ngomong supaya dipahami diam. Kalau murid Ya, itu kalau saya- ingin saya paham, Karyana. gurunya kalau guru sedang menerangkan, murid yang baik itu diam, ya. Supaya dapat poinnya. Silakan Bunda Kirana. Oke Bu Karyana. Oke. Siapa yang jadi Sebentar. Kayaknya Sebentar, Islam aku ini nggak Bang, guru, aku nggak guru. Bang Kris. Aku bukan siapa-siapa. Aku Kristen Advent. Kayaknya Aku Kristen Islam ini. Advent. Aku Oh, Kristen. Aku bukan Aku mau nanya Bu sedikit Bu tentang Advent. Apa sih tantrum begini? Lanjut fokus, jangan nanya dulu yang lain satu-satu. Silakan, monggo, habis ini monggo. kamu tanya, Christian. Habis ini ku jelaskan baru tanya ya. Oke, Harus silakan, tanya silakan. suka-suka. Boleh? Boleh. Silakan. Nah, ini judulnya keutamaan Kristus. Ini aku artikan ini pencipta dan mencipta.
pencipta Allah menciptakan anak. Anak menciptakan manusia dan seisinya, diberi kuasa di surga dan di bumi. Kita baca ya. Anak diberi kuasa di surga dan di bumi. Bahwa Yesus anak itu adalah pencipta. Nih. Jadi jangan heran kalau pencipta diciptakan. Nah, jadi Karena dia memberi kuasa. Memberi kuasa kepada anak ini ya. ada dua Ibu dari mana memahami Dengarkan, firman biar Tuhan? kubuktikan. Waduh, Tunggu, ini biar kubuktikan. Dengarkan, alos. kalau orang ikut Cara sesat membacamu banyak aja udah ini. salah, alos sebentar. Cara membacamu udah salah, dengar. Ini ayat 15 adalah tentang anak. Ia adalah gambar Judulnya Allah. Berarti bukan Allah keutamaan ya. Kristus. Ya, Iya, dengar dulu, alos. Dengar dulu. Baca Nanti judulnya. bentar, ustazmu. Keutamaan Kristus. Yang utama, saksi yang utama, ciptaan yang utama adalah Kristus. Nomor 15. Ia adalah gambar Allah, berarti bukan Allah. Gambar saya, bukan saya, gambar. Waduh. Ya, yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan maksudnya. Gambar Allah yang tidak kita bisa lihat. Ini menerjemahkan Alkitab. Yang sulung itu artinya dia yang utama. Anak sulung itu anak yang paling besar, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia lebih utama, anak itu lebih utama, anak Allah itu lebih utama dari segala ciptaan. diciptakan kan dia Ini kan? semua Nah, ciptaan sebentar. Yesus. Ini semuanya di ayat 15 adalah tentang keutamaan Kristus. Iya, ciptaan dia. Ya. Betul. Yang 16. Betul. Yang 16 tidak ada lagi Allah di sini. Yang 16 tidak ada lagi. Ini ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Wow. Yaitu yang diciptakan itu menciptakan segala sesuatu. Dengar, yang ada di sorga diberi kuasa dia di sorga dan di bumi. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini yang kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, Jadi- baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia, diciptakan oleh anak Ulang-ulang untuk terus, Bu. Bapa. Ya. Itu Oh, ya. Udah. paham ya? Poinnya sudah Coba ketemu ya. segala sesuatu diciptakan untuk Ibu Karina. yang memberi kuasa. Ya, coba buka di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Coba buka dan baca. Filipi 2 Jadi udah paham ya? ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Filipi Filipi 2 ayat 5 sampai 11. kita uji semua. Sebentar. Ya, kita uji. Sebentar uji. Sebentar dulu. Filipi 2 ayat 14. Sebentar dulu. Bu Karyana, ini Yesus diciptakan apa dia nggak diciptakan? Yang mana itu? Yesus diciptakan dan mencipta, diberi kuasa di surga dan di bumi. Bu. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Coba dulu, lanjut dulu Dia ke diciptakan Filipi itu ya? tadi, Bunda. Halo, Filipi Jadi 2 dia ayat berapa? diciptakan nggak? Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke 11. Ya, apa perikop judulnya? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan salah. kepentingannya sendiri. Salah. Filipi 2 ayat 5, Ayat 5. sampai Filipi 2, Bunda. Filipi Oke. 2 5. ayat 5 sampai ayatnya yang ke 11. Baik. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Benar. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan, tidak setara. Oke? Jangan salah Walaupun arti. ibu 7. Bunda baca dulu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jangan baca lalu mengartikan yang salah-salah, Bunda. Tidak setara, tidak menganggap Walaupun kesetaraan. dalam rupa Allah Koma, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. tidak menganggap, tidak setara.
Lalu lanjut ayat 7. Dia sendiri melawan dia. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Arti mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya di sorga, dia turun ke bumi. Paham ya? Iya. Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya anak meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri. terus dulu Bukan berarti Bunda kosong baca sampai kompong selesai. ini. Ah. Oke, 8. Udah ngerti ya? Dan dalam keadaan sebagai manusia, nih sebagai keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai metong, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia lulus. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, anaknya, dan mengaruniakannya dengar ya, Allah kepadanya telah nama di meninggikan atas dia. segala nama. Dengar. Ya, Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa nama di atas segala nama? Raja di atas segala raja, Raja damai, itu namanya. Oke? Izin bertanya kepada yang ini berdialog berdua, izin bertanya. Lanjut Bunda, sabar dulu, Mister sabar dulu. Silakan. Sementara baca ini. Ya, silakan ya Bunda, Silakan, lanjut ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, semua malaikat menyembah Yesus, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, di bawah, di atas, di tengah, semua menyembah dia. Malaikat menyembah dia. Anak yang tunggal, anak Bapa yang tunggal menyembah dia. Sewaktu di bumi dia Yesus mengosongkan diri, sewaktu di sorga malaikat juga menyembahnya. Inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Malaikat menyembah dia. Ini nomor 10 Ayat ya. 11. Benar ya? Benar. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ini nomor 11. Intinya di nomor 11. Segala lidah mengaku, lidah Karyana, lidah siapapun, bahkan lidah Lucifer mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Allah. Lucifer sudah jatuh. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kenapa kita pergi ke yang lain? Kenapa Kang Dito pergi ke jalan yang lain? Udah di Katolik nggak dapat seperti ini. Ya wajar lah. Iya juga. Di Advent pun saya nggak. Kampret. Saya dapat. Kenapa harus ke saya? Ini. Begini. Gini. Saya juga. Bingung. Saya bantah. Sudah. Saya bantah. Kau diam dulu, Alos. Kau pikir ini gereja, Pak? Ini tempat diskusi. Aduh, kamu ini kenapa sih? Jangan bawa-bawa identitas barang. Dengarkan dulu, kan namaku sudah disebut. Makanya aku harus membantah. Gini. Kenapa Yesus dikatakan di Kolose 1 nomor 15 dia adalah diciptakan? Pahami dulu. Kenapa dia diciptakan? Siapa yang menciptakan dia? Itu dulu. Jangan kau merepet ke dalil lain. Kontradiksi itu namanya. Satu bilang diciptakan, pakailah akal kalian tuh. Ya Dito, saya lagi mau bertanya dengan mereka tadi nih si Ibu Karyana dengan Ya udah Bang tanya Alos aja. tadi. Adalah. Cuman yang satunya kemana nih? Ibu tadi kemana? Ya itu saya bingung dengan ibu yang tadi. Ya, saya mau bertanya juga dengan Anda, Bang Alos dengan Ibu tadi. Tapi nggak apa-apa, mungkin Anda aja yang mau dulu. Kalian sama-sama Kristen loh. Kalian aja sesama Kristen bingung. Saling Kita bingung. sapa dulu ya gurunda saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata yang ganteng, yang smart, yang cerdas, yang bijaksana, bijaksini, bijaksitu. Ustaz Tata.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Kenapa saya turun ya? Oke, kepental paling. Kenapa saya turun? Kepental paling Bunda Karyana. Nggak ada Oke, yang- makanya saya naikkan lagi barusan. Oke, jadi gini teman-teman, kalau ingin kan Anda bingung, makanya kenapa bingung? Karena suka memotong, poinnya belum dapat, Anda langsung menolak. Sebenarnya mungkin poinnya ada di akhir, makanya dengarkan Bunda Karyana itu bagaimana gitu. Silakan Bunda Karyana, mereka masih bingung katanya. Ya, membahas. Tahu, jangan. Hati-hati bang, mereka kayaknya muslim ini semua. Mereka muslim ini. Saya kenal Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, selamat malam ya. Ingat gak saya Alos yang pernah diskusi sama Ustadz? Selamat malam. Lanjut. Ustadz Tahta. Iya, selamat malam. Lanjut. Iya. Saya pernah dengan Ustadz Tahta. Wah, Jadi ketemu saya lagi. nggak tahu Ibu Karina ini dari mana. Ini Dari Advent, Pak. Atau Dari Advent. Di Advent sendiri nggak ada ajaran ini, Pak. Bu 80% Karyana dan Tritunggal Bang Trinitas. Alos nih. gimana, Mister? Gimana? Gini, saya mau nanya dulu, untuk kedua-duanya. Allah yang kalian sembah itu, apakah sama dengan Allah yang disembah oleh umat Muslim? Kalian tadi nyebut nama Allah. Oh, Allah beda. Dan tidak akan sama. Beda. Oke, Saya Bang tidak Alos bilang tahu beda. ya. Bu Karina Kalau- gimana kalau itu? menurut saya Allah begini. yang ibu sembah itu sama tidak? Jangan bilang menurut Saya- begini, maksudnya Saya apa aja? tidak Beda atau pelajari sama? di sebelah. Saya kurang tahu. Oh, tidak dipelajari. Pantasan aja pemahaman Bu Karyana seperti itu. Oke, lanjut. Maksudnya Silakan. lanjut gimana? Silakan Alos. Mau bertanya, Ustaz Tahta di mana? Saya mau Ya. bertanya dulu. Pak Oke. Ustadz. Itu Minta maaf, sebentar, ini Ustadz. Dar ini Kristen atau Muslim? Mr. Dar, Saya. Kristen, Mr. Oh, Dar. Kristen. Saya Oke, Kristen, lanjut. Bang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nih ada Ustadz nih ya, yang sombong sekali gitu ya. Dia tidak Itu loh, Enggak. Bang Baal tanda salib. Ustadz Tata itu paling baik. enggak, ini sombong kalau oke, beda-beda subjektif ya kalau penilaian. Kalau menurut saya ini sombong karena dia tuh bertanya, bertanya. Ah, gitu biasanya begitu ya. Maaf Ustadz ya, maaf. Lanjut, silakan bertanya. Ustadz sangat baik, Ustadz Tata, dan sangat lembut. Tutur katanya sangat lembut dan luar biasa. Waduh, Ustadz, cium jauh ya. Ustadz luar biasa, Ustadz. Gila nih laki-laki nyium laki-laki. Sama Ustadz kuy. Ya udah, cium itu bukan berarti naksir. Kamu harus paham. Ada aja. Masa Pak Ustadz. ada aja Pak kamu. Ustadz nggak digenteng Kamu lagi. itu. Pak Ustadz nggak digenteng Saya lagi. mau tanya terkait dengan Bentar. Aku nyisir ada Pak Ustadz. As-Saffat 32 Pak Ustadz. As-Saffat 32. Minta maaf ya Pak Ustadz. Enggak, saya butuh penjelasannya di situ Pak Ustadz, karena Kak. saya tidak bentar ya. ada Dari sini ya. kitabnya, jadi saya butuh penjelasan dan bacaan ayat itu Ustadz. Oke, Alos gini Les ya. Ini narasumbernya adalah Bunda Karyana. Nanti Anda juga boleh masuk ya. Anda minta izin ke Bunda Karyana supaya diskusinya tidak tantrum gitu. Bunda Karyana lagi ngomong masuk orang, Alos lagi ngomong ada yang masuk. Maksudnya tertib ya. Dan Bunda Karyana yang narasumber, tapi Mas Dar dengan Alos boleh masuk ya. Gitu supaya tertib ya. Ustaz Tata paham ya Ustaz Tata ya? Jadi narasumber dari Muslim hanya Ustaz Tata. Silakan. Boleh, Alos boleh masuk, Dar boleh masuk. Minta izin ke Bunda Karyana. Lanjut. Bunda, saya minta izinnya bertanya dulu kepada Ustadz. Terima kasih Hos. Ustadz Tata, kita boleh sebentar sama-sama on cam. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan ilmuwan, bukan hanya anak seorang pendeta aja. Nggak berilmu. Jadi apa yang saya tahu itu yang saya jelaskan. Itu aja. Kebetulan saya batuk juga ini.
Sama saya juga batu Bunda. Iya, sorry kalau kadang-kadang di mute. Tuh Kak. Atau Mbak Kirana bisa menjelaskan terkait As-Saffat 32? Apa? Itu Kristen, Oten, dia itu Advent. Suruh kau menjelaskan Islam. As-Saffat, iya. Ya, Tunggu, mungkin Anda Ustaz, aja, tuh. mungkin Anda. Ya, saya pancing begitu supaya ada feedback. Mungkin Anda saja yang bisa menjelaskan atau baca ayatnya. Oke, sedikit Apa, ya. Pak? Ustaz, nggak monitor ya Ustaz Tunggu ya. Pak Ustaz. Tunggu Pak Ustaz selesai. Nggak apa-apa. Yang mana Alos? Ayo. As-Saffat 32. Di mana? Itu Al-Quran, Bunda. Di Al-Quran. Ibu Aku belum pernah mengerti baca sama Al-Quran, Al-Quran. makanya saya nggak tahu. Ibu mengerti sama kitab suci Al-Quran. Saya nggak mengerti. Dia Oten itu. Kenapa ibu tanya? Tanya apa? Ini Saya yang nggak bertanya Bunda apa-apa. Mawar ini. Dia curiga, Bunda itu Islam, maka dia bertanya, Utka, ya kan? Saya tidak tahu Al-Quran. Saya tidak pernah baca Al-Quran. Ya. Jujur, belum pernah saya baca Jujur, Al-Quran secara apa? Kalau Pak Secara Ustadz buku Tahta ini, dan secara handphone saya tidak ada download Al-Quran. Tidak ada. Selain Alkitab Pak itu Ustadz pun Tahta Alkitab ini, LAI. ya Bunda minta izin ya Bunda. Pak Ustadz Tahta ini sangat lembut, sangat pada saat kita tanya terkait dengan kitab suci Al-Quran itu Ustadz menjelaskan dengan luar biasa. Jadi kami boleh mendengarnya itu dengan cepat tangkap gitu. Karena beda dengan yang lain menyampaikan itu penjelasannya dengan ribut-ribut. Kadang juga tidak mau. Oke, gini sebelum diurai oleh Ustadku, saya kasih jawab sedikit ya, boleh? Ya. Kau kan mengutip tadi di surah apa tadi itu ya, penciptaan dalam As-Saffat. berapa? Maksudnya apa yang Anda maksud ini apa sih Bun? Yang kau kutip tadi bahwa bumi diciptakan itu dalam 6 masa. Itu di surah di surah Kaf itu, Kaf. Ya maksudnya Ya. kau menjelaskan dari 6 masa itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ya nggak apa-apa ya kita jelaskan sedikit. Karena kami ketuhanan kalian aja nggak kelar-kelar ya. Dari data di atas tersebut, para ulama itu ya macam-macam penafsirannya. Ada yang mengatakan itu 6 periode, 6 masa itu 6 periode, 6 tahapan. Tapi perhitungan dalam Islam, dalam Al-Quran itu ya sehari itu bukan berarti 24 jam. Nah ini pemaparannya, coba buka di surah Quran surah An-Nazi'at ya. Baca tuh. Buka, kamu punya di situ aplikasi Al-Quran. Quran Saya tidak surah. ada. Oh, bisa baca terjemahannya aja ya. Allah berfirman yang artinya, apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. 27, 28. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. 29. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. 30. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhannya. 31. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. 32. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternak. Itu selesai. Tuh di surah An-Nazi'at. Yang lucu bagi kami di dalam Bibelmu penciptaan ya, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Padahal bumi belum diciptakan.
Kenapa roh Tuhanmu itu sudah melayang-layang, sudah ada air? Wadah air itu apa? Wadahnya itu air. Di mana itu air itu tempatnya kok sampai ada roh Tuhan melayang-layang? Masuk akal enggak? Kemudian sudah terhitung hari, padahal matahari belum diciptakan. Masuk akal enggak? Kemudian di Bibelmu, manusia diciptakan dari keju. Di Bibelmu langit bertiang. Aku kemarin ke Jakarta ya, udah berapa? 4 kali bolak-balik Jakarta ya. Ku tengok-tengoklah langit. Apakah langit bertiang nih? Kata Bibel nih. Baru ku lihat langit. di situ otakmu. Sabar. Iya, kenapa? Bang Di Mister, Bibelmu sabar, itu Bang Mister. lucu-lucu. Bertiang sabar. langit. Ah. Bumi sudah Sudah. ada apa? Roh Tuhan sudah melayang-layang. Padahal bumi belum diciptakan. Bukan, ya. Sudah ada gini, matahari, Bun. sudah ada Bun. hari, tapi matahari belum diciptakan. Coba baca itu hari keberapa matahari diciptakan. Bun, Kemudian sudah yang ada saya hari. tanya ini kitab Anda, Lah penjelasannya kan sudah aku kitab jelaskan Anda, tadi. Kalau Ah. kau mau lihat itu Coba Anda baca di buka di surah Al-Hijr, Al-Quran surah Al-Hijr. An-Naziat. Ini, An-Naziat ya. 27. An-Naziat 27 baca. Al-Hijr 85. An-Naziat. Coba Anda buka Al-Hijr 85. Kenapa kau dikasih Al-Hijr sudah 85. jawaban? Kau kenapa cuma mau bertanya, tidak mau menjawab? Kan sudah ku jawab kau. Al-Hijr 85. Penciptaannya ada tahapan-tahapannya itu. Di An-Naziat 27 sampai 33 itu, ayat 27 sampai 33. Buka itu. Anda tidak Penciptaannya. menjelaskan pada masa Disatukannya enam langit, masa itu. kemudian dibangunnya Langit dalam kenapa sih Langit kau ini? itu di berapa masa sih? Udah aku jelaskan tadi. Di Bibel kenapa sudah ada roh Tuhan melayang-layang? Nah sekarang Anda buka. Sementara bumi belum Anda buka di diciptakan. Al-Hijr 85. Udah ku Coba Anda jelaskan buka. tuh. Udah ku jelaskan. Coba Al-Hijr 85. Udah, ini ku tanya kau ya. Di kitab Bibelmu kitab kejadian, bumi belum Katanya di diciptakan Al-Hijr sudah 85 itu melayang-layang roh Tuhan di atas air. gini. Nah, air Gini, itu di Bun, mana ya. tempatnya itu Gini. air? Wadahnya air Gini. itu di mana? Wadahnya air. Ya, dengar dulu. Siapa Kristen yang bisa Al-Hijr 85 menjelaskan? itu menjelaskan Siapa yang bahwa bisa Allah menjelaskan tidak Kristen? menciptakan langit. Wadahnya air. Saya. Betul nggak? Saya jelaskan nanti. Tuh, diam Betul kau, nggak? diam kau Las. Gak ada Betul ilmu nggak? kau. Kau itu Al-Hijr cuma 85 itu Allah tidak menciptakan langit. langit. Ya. Bibelmu aja tuh roh Tuhan melayang-layang di Katanya atas Allah air. mau minta Padahal maaf. bumi belum diciptakan. Silakan Ya. Bunda. Nah, saya kejar Anda ini. Al-Hijr 85. Ya. Sudah aku jelaskan tadi ya penciptaan ya. Sekarang silakan Bunda Karyana, kenapa? Sabar. Sudah ada roh Tuhan Al-Hijr melayang-layang di 85 atas ini permukaan Anda belum air. buka dan Anda baca di Padahal situ. belum ada wadahnya air. Belum ada bumi. Al-Hijr 85 dulu, Bun. Udah dijelaskan tadi satu pertanyaannya, nanya Iya, lagi dulu. Al-Hijr 85 ini kan ada ayat yang aku kontras jelaskan tadi. juga. Udah aku jawab tadi dengan dalil. Kalau Katanya Allahmu kalau tidak kami menciptakan menjawab dengan langit. dalil. Kalau kamu congor toh, kenapa langitmu bertiang? Congor gimana? Dari tadi kan saya itu tunjukkan jawab itu. dalil. Kenapa? Kenapa roh Tuhan sudah melayang-layang di atas permukaan Gini, air sementara bumi belum Al-Hijr ada? 85. Wadahnya apa? Al-Hijr 85. Jawab dulu. Itu dalam Tuhan, isinya jawab. Riana, Allahmu kau tidak diam. menciptakan Riana langit. pintar. Kau diem lah, biar Allah, kalian jawab. Allahmu minta Cuma modal maaf. congor. Betul nggak Bos, sih? di-mute Butuh dulu itu, klarifikasi. moderator. Oh, Karyana silahkan. Kenapa sudah ada roh Nggak Tuhan bisa melayang-layang jawab di ya, atas Bang permukaan Mister. air, padahal bumi Bang belum Mister. diciptakan. Apa tuh wadahnya? Coba. Bang Mister, mereka tidak bisa jawab ya. Kita di sini bukan cari kemenangan ya. Tuhan mau aja cari ciptaan, kemenangan. kata Karina. Oh, diamlah. Waduh, Betul Bang. ayat-ayat Benar gini. sudah ditunjukkan. Sekarang saya minta Silakan, Anda Karina. jelaskan Al-Hijr 85. Alas, bisa saya sebentar? Saya jelaskan dulu kejadian penciptaan Oke, penciptaan silakan. bumi dan langit. Boleh? Dia Silakan, jelaskan Bun. Bun, dia itu cuma model congor, nggak bisa dia jawab. Saya yang Oke. congor, kau yang congor. Kok nggak bisa jawab toh? Kok bisa jawab kan enggak? Kejang kau. Karina. Kejar Alos. kau, mulai kejang-kejang. Alos. Gantianlah. Anda membawa ayat, datanya di mana itu? Jangan membentir-bentir ayat Al-Hijr 85 ke. Loh, dia di dalam Alos mau ilmu nggak Alos? di dalam Al-Hijr itu kami tidak Makanya menciptakan tadi langit saya dan bumi sampaikan, serta jikalau saya apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar
Jadi bumi dan langit kemudian isinya yang ada di dalamnya itu diciptakan Allah dengan benar. Itu maksudnya. Coba tunjukkan dalilnya, Bang siapa nih? Wah, Arif, Bang Arif. Sudah ini Silakan kan. tunjukkan dalilnya. Waduh, Tunjukkan kamu itu. dalilnya, perbesar. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Kecuali penciptaan itu adalah penciptaan yang sempurna, yang benar. Waduh, kamu itu. Lalu Apa yang di sini? Allahmu tidak menciptakan langit yang tercatat di dalamnya ini. Allahmu minta maaf ini di siapa? Aduh, Aduh, gimana sih? Gimana sih gimana? Kami Coba tidak tunjukkan menciptakan dalilnya, langit dan dalilnya. bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan menciptakan yang hak, yang benar, sesuai dengan keinginan manusia. Di situ manusia diberikan nikmat, ada Waduh, buah-buahan, ini sudah. ada binatang. Tunjukkan Apa? dalilnya. Loh, Anda minta di Al-Hijr ayat Tunjukkan 8. dalilnya. Sudah saya bacakan tadi. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Itu kan yang kau minta. Illa bil haq itu kecuali Allah itu, kecuali Allah menciptakan artinya apa? langit dan bumi serta isinya itu dengan bil haq. Bahasa dengan Indonesianya benar. saja, bahasa Indonesianya. Nah, itu bahasa Indonesia saja. kan sudah. Jadi Allah itu menciptakan Waduh, langit dan bumi kok beserta beda isinya. ya? Enggak. Melainkan dengan Kok jadinya menciptakan dengan beda yang ya? benar. Apa sih? Lu ini sudah illa Kok bil beda haq. sih? Kecuali menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu sesuai dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk-makhluk Lalu lainnya. di situ sabar. Di situ Allahmu tidak menciptakan langit. Apa sih? Di mana Allah tidak menciptakan langit? Di situ di ayat itu. ngerti bahasa Indonesia Ustaz. Waduh. Melainkan. Di situ kan ada kalimat illa, kecuali dengan penciptaan yang benar. Langit dan bumi beserta isinya itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan umatnya, sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Ada yang berkembang biak, ada metamorfosis, Jujur. itu kan. Sabar. Apa sih? Artinya bunda ini tadi yang mawar merah ini dia menjelaskan tidak detail terkait dengan masa pertama, masa kedua, masa ketiga. Nah, coba sampai masa ke-6. Coba Anda jelaskan buat kami. Yang ditanyakan itu kan Al-Hijr 85, kamu los. Alos, kamu Waduh. mengerti dulu. Ngerti dulu. Iya, itu dia punya kaitannya karena bunda mawar merah ini tidak menjelaskan. Loh iya, pada di situ 6 masa Allah itu. menciptakan langit dan bumi itu sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Aduh, cuma menciptakan itu aja. Alos, Begitu dengar, Alos. menurut Bang. Kamu pelajari Aduh. dulu. Kamu pelajari dulu yang di belmu baru bisa menyalahkan yang lain. Biar mereka Udah, yang jangan meriksa. Bunda benar Karyana tidak, dulu. tidak. Oh, sudah sih. Oke. Waduh. Halo sebentar ya. Sebentar Nggak Alos. dapat jawab. Sebentar, kamu di sini Alos. Sebentar lagi aku turun. Ada urusanku. Ya. Jangan turun dulu, Bun. Sebentar lagi kamu di sini. Jangan Di sini turun kamu dulu. terus. Ya sebentar. Jangan turun dulu, Bun. Nih, kita baca Anda ya belum kejadian ya. menjelaskan itu. Sebentar Alos. Anda belum Ini aku menjelaskan jelaskan dulu ya. Bun. Oke, kejadian 1 ayat 1 sama-sama kita baca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bumi, ini langit. Langit ini tak terbatas. Gak tahu kita lihat yang mana sampai kemana gak tahu. Pokoknya langit itu tak terbatas. Ini bumi, langit dan bumi diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Keduanya, Bumi belum nomor 2-nya, bumi belum berbentuk. Bumi belum. Ya bentar aku versiku dulu nanti Bun, versiku dulu. Allah Baca melayang-layang. dong. Belum nomor berbentuk. Bumi belum. Iya, aku baca sampai ke bawah. Sampai ke bawah, bentar Bunda. Sabar Bun, sabar.
Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas. Nah, bumi di situ kan belum berbentuk. Stop di situ Sebentar, aja ya. Bunda, Loh, Bunda, sebentar. Aku belum dulu, habis ini baru. itu bumi, Habis benda ini belum bantai, berbentuk. sebentar. Loh, nggak usah kau baca, ini kita poinnya nomor 2. Sebentar Bumi dulu. belum Ya udah, nggak usah berbentuk. menjelaskan. Mawar merah, kau diam dulu. Kau Ustaz kenapa Atta kau sudah- mengatur Karyana? Bu Ustaz Rahma Atta diam. sudah Nomor selesai 2, sholat. sebentar. Yang saya angkat poinnya ini nomor 2. Bumi belum berbentuk dan Diam kosong dulu. kita menutupi samudra raya. Roh alam melayang-layang. Kan belum berbentuk bumi. Terus di mana Udah air ini? Wadahnya ribuan air. kali kamu baca itu nggak mengerti, makanya aku beri pengertian. Ya, kan bumi belum berbentuk ya. Silakan. Arti belum berbentuk, berantakan bukan berarti tidak bulat. Aduh. Masukmu emang menurutmu datar itu berbentuk, bulat itu berbentuk, apa berbentuk? Arti tidak Kan berbentuk bukan berarti kan tidak belum bulat. berbentuk. Memang kamu longor Di mana kamu diam ini dulu, Bunda. air? Air Longor, ini longor. wadahnya di mana kalau bumi belum berbentuk? Arti belum berbentuk, arti maksudmu itu belum berbentuk itu masih semeraut bukan berarti tidak bulat. Paham? Berarti kalau sudah bulat Jadi sudah menurutmu- berbentuk, berarti Bibelmu Oh, salah. menurutmu seperti apa? Yang tidak berbentuk itu seperti apa? Ya nggak tahu gimana, belum Ya kalau nggak Mawar tahu apa merah, yang menyimpang Anda tidak jangan bulat. cepat menjas bahwa ada. sikap kami salah. Kalau belum Bodoh kali, berbentuk bodoh itu kali. belum ada. Belum Bisa ada. aku selesaikan Eh, nggak? mawar merah. Bisa aku selesaikan Mawar merah, nggak? kau jangan begitu. Di room lain, di room inspirasinya diterima. Begini. Mawar merah. Norma Tadi Bunda yang yang kamu terima. bahas Memberi Karyana, penjelasan. sekarang bukan Bunda, aja Karyana. jelaskan malah Kita dengar. statement Mendikte sekarang Komal Muslim ya. tidak baik Nomor itu 2 dengar. Dijelaskan. Bumi belum berbentuk Oh, dan kosong, gelap kau gulita dengar dulu penjelasannya. menutupi samudra. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, air ini wadahnya di mana kalau belum berbentuk ini bumi? Kok sudah ada air ini? Terus Udah ribuan kali kamu baca nggak ngerti. Aku mau ngasih pengertian kamu nggak mau. Dengar dulu kebodohanku. Kamu itu Dengar menyalahi dulu kebodohanku. Bibelmu. Oi. Dengar dulu kebodohanku. Oh, kenapa? Kamu mau, Kau kau mau ikut lagi? kau punya mau gimana? Hargai dulu Ini kebodohan Bible Bunda. kami, Bisa kitab bicara suci nggak? kami. Sudah jangan kayak pasar seperti ini kok main Roy. Gimana sih gantian Iya, ini gantian. Bunda, host. Coba gantian. Saya kan sudah menjelaskan. Sebentar Alos jangan ngomong karena yang di atas itu yang berhak ngomong. Jadi saya sudah menjelaskan tentang penciptaan di Al-Hijr kata kamu itu kan. Sudah saya jelaskan bahwa di situ Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya sesuai dengan kebutuhan makhluknya di situ. Allah menciptakan illa bilhaq kecuali dengan kebenaran, dengan benar, tidak pernah meleset. Sebentar saya jelaskan dulu. Kenapa Allah ya Saya terima telepon dulu. sesungguhnya kiamat pasti akan datang. Makanya kemudian setelah bumi itu terbentuk, bumi nanti juga pada akhir zaman akan hancur, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Sesungguhnya kiamat itu akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Maafkan di sini maksudnya apa? Anda tadi kan kemudian menanyakan itu. Oh, Allah minta maaf, bukan seperti itu. Maka maafkanlah kaummu, wahai Nabi Muhammad, yang enggan beriman kepada Allah atas kecaman, gangguan, dan kemudian pendustaan mereka kepada Islam, kepada Nabi Muhammad yang tidak percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini sangat indah kalimat ini. Jadi maafkan mereka Muhammad karena mereka itu tidak tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah aku, kata Allah, dan isinya beserta dengan kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Paham nggak dari sini teman-teman di bawah? Oke, dikit lagi ya. Habis itu saya silakan. selesai ya. Waduh. Dikit lagi ya. Oke, benda sebentar ya. Lalu tadi ayat 2, bumi belum berbentuk kosong. Belum berbentuk kosong bukan berarti tidak bulat atau bulat. Oke lah, sama-sama tidak ada bentuk lah. Gelap gulita, belum ada terang, ya kan? Menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini roh Allah nih, roh Allah
melayang-layang di atas permukaan. Ini air, permukaan air. Jadi bumi kita ini adalah dahulu kala ojon sekarang yang menipis, makanya kita kepanasan. Dulu air di permukaan ini. Ini bumi kita dikelilingi oleh air. Jadi temperatur di bumi ini sewaktu Adam dan Hawa di sini, mereka itu tidak merasai waktu mereka diciptakan karena air dikelilingi air. Jadi belum pecah ini. Pecah ini di zaman air zaman Nuh. Oke, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini roh Allah. Roh Allah melayang-layang ini di langit ini. Arti melayang-layang di sini karena bumi belum diciptakan Adam dan Hawa. Sehingga roh Allah di sini. Inilah tempat roh. Roh Tuhan, bukan roh Allah, roh Tuhan. Gua protes. Iya, roh Tuhan. Roh Tuhan. Ya. Di sini roh Bapa ya, roh Allah. Ya. Jadi Roh Allah lagi. diciptakan. Roh Bapa, ini roh Bapa. tempat roh. Roh Bapa, Ini adalah roh Bapa. tempat roh. Roh Bapa. Jangan Oke. Allah lagi, roh Bapa. Nah, berfirmanlah Allah, kan ditulis ini, berfirmanlah Berfirman Tuhan, Bapa. jadi Ya. berfirmanlah Tuhan, bukan Iya. berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Nah, inilah perbedaan terang Ingat dan gelap. Riana, bumi Sini. belum berbentuk. Itu kok sudah bentuk bumi itu. Aduh, gimana kau ini? Hah? Oh, jadi kayak mana Nomor dua, menggambarnya bumi coba? belum Bunda dulu. berbentuk dan kosong. Bagaimana menggambarnya? Coba dulu bukannya izin lu bilang. Menurutmu gimana gambarkan itu? Coba gambarkan lagi Bu, Bunda. Coba ke gambar lagi tadi. Aku dari tadi Gambarkan dulu, nyimak gambarkan sini, dulu Bunda. Bang. Enggak, Bagaimana menggambarkan bumi belum berbentuk? Coba. ya nggak bisa lah digambar bumi berbentuk. Jadi lah, Gimana belum caranya? jadi. Belum jadi. Belum Bunda- jadi. Bunda Aku gambar itu Karyana. sudah jadi, Emang- sudah bulat itu. Otak perempuan setengah. Ya itu kok tidak ada otak menuhankan anak manusia? mulai. Udah aku turun lah ya. Ya, Udah mulai kumat dia kumat. Jangan kau turun dulu, Mak, dia. dulu. Jangan turun dulu, jangan turun. Bunda Rahmat. Nanti kau kapit-kapitkan ditahan. aku. Jangan Bunda, keras-keras. Padahal aku beragama. ditahan, Bunda, tahan dulu. Bunda, kalau Bunda nggak tahan, Kau duluan. mengkafir-kafirkan Kita saya. otak setengah. Yang duluan siapa? Yo. Iya. Yang duluan siapa? Kafir itu Yang duluan tidak siapa beragama. dulu? Kau kan bilang Saya kami ini beragama. otak setengah. Aku bilang kau tidak ada otak itu. Jangan nyeranglah. Masalahnya aku bisa mengerti. Jangan bilang otak setengah. Kau bilang ke kami otak setengah. Kau nggak ada otak menuhankan anak orang. Kenapa emang? Ih, gigimu di Beda situ lah. kok, Bang. Aku Coba, bilang kan, sabar. padamu, Bunda. Biar Bang Andi yang moderatori, silakan Bang Andi. Ya coba Bunda Karyana, coba tadi gambar tadi aku mau lihat loh, penasaran saya. Coba. Lihat gambar Ulangi ya. Karyana tadi. Iya coba. Ulangi. Oke, Iya, coba. ulangi. Lingkaran. Enggak apa-apa, mau lihat Bentar. doang. Bentar ya. Ya. Ini sebenarnya ilmiah dan ketuhanan. Aku cuman ini Allah setelah- menciptakan langit dan bumi serta isinya. bukan Allah, Tuhan. Tuhan, gantikan di hati bos. Masih lupa-lupa aja. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, diciptakanlah langit, ini langit. Langit ini tak terhingga. Dan bumi. Ya kan? Terserahlah bumi mau bulat, mau apa terserah. Buktinya sekarang bulat. Oke? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita, masih gelap. Gelap gulita menutupi, karena belum ada manusia. Menutupi samudra raya. Dan roh Allah, ini roh Tuhan, Roh Tuhan. melayang-layang, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ini air. Ganti di hatimu. Nih, roh di atas air ini, adalah roh Allah melayang-layang, roh Tuhan. Stop dulu. Ya. Stop dulu. Mau nanya. Oke. Di atas air ada roh Tuhan. Bagaimana caranya orang mengetahui ada roh? Emang roh bisa kelihatan di situ? Silakan. Oke, ini dituliskan oleh Musa melalui penglihatannya, seakan-akan dia di situ, ya kan? Nah, Ini yang akan menuliskan ini berarti. adalah Musa. Jadi Yang seakan-akan menuliskan ya. ini adalah Musa. Saya nggak Jadi nanya penulis. artinya, Jadi menurut Anda roh Tuhanmu itu roh melayang-layang ya? Bang Andi, saya Bukan. sholat dulu ya, Bang Andi. Salah. Saya sholat dulu, Bang. Iya. Sekarang salah. pertanyaan. Roh Allah itu Roh artinya Tuhan. belum hinggap ke manusia. Roh Belum. Tuhan. Dengerin dulu Ini Bu Adam Karyana. dan Hawa
Diberi roh Tuhan. Dengarkan dulu pertanyaannya. Di situ ada roh Tuhanmu melayang-layang. Pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhanmu pernah menjadi roh melayang-layang? Tuhan siapakah itu? Silakan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Roh air. Tuhan. Ini air. Roh Tuhan. Aku ya emang bel-bel nanti kau. Ganti di hatimu. Pertanyaannya begini loh, siapakah Tuhan nih? Tuhan siapakah yang melayang-layang di atas permukaan air? Tuhan siapakah itu? Roh Silakan. Tuhan, roh. Tahu roh? Roh Iya, manusia itu adalah tempat roh. Iya, Ini Tuhan. manusia ini Kok Adam manusia dan sih? Hawa diciptakan. Saya Dengar nggak dulu. nanya manusia, Bu Karyana. Saya nanya Tuhan siapakah yang berbentuk roh ini yang melayang-layang? Tuhan siapakah itu? Silakan. Nggak ada Tuhannya di sini, tidak ada Tuhan, tidak ada. Roh siapa yang melayang-layang? Roh di sini nggak tahu, di sorga dia di sorga. Ya, kan ada yang melayang-layang. Siapa yang melayang-layang itu? Udah kak. Pusing. Siapa yang melayang-layang itu? Anak TK ini kita ajari, anak TK. Iya, Nih, anak TK sorga. ini belajar. Ya, sorga, Pertanyaannya, ya. Sorga. Ini pertanyaannya rohnya di sini. siapa? Pertanyaannya, Pengertian, dengar. Dalam siapa yang pengertian melayang-layang? Alkitabiah, udah ngomong Nah, terus. terus siapa yang Dalam- melayang-layang? Siapa yang melayang-layang? Kalau Karyana mati, rohku kemana? Saya nggak nanya rohmu, itu yang roh siapa yang melayang-layang ini? Aku tulis ya, Bapa yang di surga atau Tuhan. Susah kali bahasa Indonesianya ini. Tuhan. Bu Karyana, Roh saya cuma Tuhan. nanya loh. Nih, Kok ada roh Tuhan di Iya, sini. siapa? Roh Siapa yang Tuhan melayang-layang? melayang-layang. Oh ya, oh berarti Tuhanmu. Roh Tuhan di sini. Tuhanmu. Jadi Tuhanmu yang melayang-layang. Jangan roh, ngerti roh. Ya Tuhanmu roh, betul. Kalau Tuhanmu roh atau kalau bukan? kamu nanti nggak ngerti kamu nggak naik kelas, aku turun. Karena Saya cuma berarti aku nanya gagal, loh. gagal. Udah gagal aku Siapakah? mendidik kamu. Siapa Tuhan yang melayang-layang itu? Siapa? Tuhan siapa yang melayang-layang itu? Udahlah, ada nggak sekarang gini? Kalian itu diciptakan Adam, ada nggak apa? Saya nggak Hawa? nanya itu. Hawa ada nggak? Saya nggak nanya itu. Hawa ada nggak? Keturunan Hawa nggak kalian? Saya nanya kok ada Tuhan melayang-layang itu loh. Masuk akal nggak? Nggak ada perempuannya kalian lahir di mana? Dari Iya mana lahir? iya. Bu Karyana kok ada Tuhan yang Walaupun aku nggak baca melayang-layang? Al-Quran, aku tahu. Aku nggak baca Al-Quran, nggak ada Kok lari hawanya. ke situ sih? Dari mana Yang kalian kedua lahir nih. semua? Oke, nggak bisa Kau jawab. tahu, Terus kau kedua. yakin ada Hawa? Kau yakin ada Hawa? Di antara gambar tadi itu, Bunda Karyana, di antara gambar yang tadi kok nggak ada namanya Yesus ya? Kok nggak ada Yesus? Tuhan itu sudah ada, nggak ada nama Yesus itu. Yesus telah lahir belum ke ada. bumi. Oh, belum ada Yesus. Nanti setelah turunan Daud, dia menjelma melalui Maria. Oh, Belum berarti ada ada. Yesus. Oh, berarti Yesus Dia belakangan hadir. masih anak Allah yang Oh. tunggal, saksi setia. Oh, jadi belum ada dia di situ, Yesus belum. Belum menjelma. Oh, belum menjelma. Oh, nanti setelah Adam beranak cucu baru ada Yesus. Belum turun karena si Adam si Hawa melakukan dosa. Jadi turun Oh, dia. belum Itu turun. kepentingannya. Turun dari mana itu? Dengarkan aku. Nanti kau minta maaf Ya, sama aku jangan. kalau kau benar. Ya, Kalau turun kau dari benar. mana itu Yesus itu? Ya. Ya, silakan ya. Gue pengen lihat Yesus diturunkan dari mana ini? Ini si Adam dan si Hawa di bumi. Ya kan? Ya. Di bumi. Diberi ada Taman Eden di sini, di dalam bumi ini Taman Eden. Ya kan? Adam Hawa, kamu boleh silakan di Taman Eden ini kamu makan sepuasmu Saya buah. nggak nanya Adam, saya ada nanya di sini. Yesusnya mana? Yesusnya belum ada. Yang saya tanya Yesus. Ya belum lah, orang dia masih Tuhan. Dia masih Oh, Tuhan di sini. belum. Nih ya. Oh, masih Bentar, Tuhan bentar, dia. gambar. Ya, memang anak Oh, TK masih gitu. tuh. Iya, gambar dulu. Iya. Ah. Bentar. Teman-teman ini hiburan loh ini teman-teman hiburan enak ya. Ini ya. Ini Bapak, ini Ini anak. bapaknya. Oh, jadi Ah. bapak sama anak ngobrol Jadi- dulu. Ya, ini Ah. dari Hawa, kalian nggak ada Hawanya. Enggak, jangan ke Hawa Dari dulu. Hawa. Yesus dulu ini mana? Yesus dulu ini gambarannya Yesus mana? Ini anak, ini Bapak anak. Oh, bapak sama anak ngumpul dulu belum bisa. Ya, duduk di sebelah kanan Bapak, duduk di kanan Bapak. Oh, yang mana yang Oke, Tuhan dulu ini- tuh? Ya, dari dulu. yang Ini mana yang dari ciptakan? Hawa.
Hawa, Kenapa ke Hawa sih? Adam dan Hawa berdosa. Tunggu dulu ke situ. Ini ada bapak, ada anak nih, yang ciptain bumi siapa di situ? Bapak antara anak dan bapak yang ciptain bumi. Sebentar, memang jangan anak ke TK Adam, begini. jangan ke Adam dulu. Ini, Ya. nih, Hawa melahirkan 4.000 tahun kemudian lahir Yesus. Tapi kan sudah ada Yesus. 4.000 ya aku tulis. Kok Yesus 2 kali Ini. lahir? Ya memang. Oh, 2 kali Kan judulnya lahir. 2 kali lahir. Ini. Oh, Ini 2 kali 4.000 lahir tahun Yesus. kemudian 4.000 tahun. Ternyata Yesus 2 kali Yesus lahir, lahir. teman-teman. Di sini dia sudah anak Allah. Anakku Itu- engkau hari ini kuperanakan ini di sorga. Ini Jadi Yesus berada di juga itu. sorga. Jadi Yesus juga itu. Ini anak adalah ini. Oh, Oknum yang sama. Oknum yang sama ini. Ini tidak ada namanya, tidak ada namanya. Oh, belum ada nama. dirahasiakan, dirahasiakan. Oh, nama rahasia. Dirahasiakan, ada namanya, belum disebut. Oh, belum Dirahasiakan. ngomong dong dari Nih. tadi, belum ada nama. Ya, kalau di perjanjian lama dikatakan dia adalah Melkisedek. Oh, Melkisedek. Baru enggak gua ternyata Melkisedek dia dulu. Melkisedek baru jadi Yesus gitu. Ya, bacalah Alkitab. Oh, gitu dong. Ini melalui Maria, Maria lahirlah Yesus 4.000 tahun dari Adam dan Hawa. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini Yesus ini anaknya siapa? Anaknya Bapak apa anaknya Maria? Oke bang, oke izin Ntar dulu. Ini Firman, Firman. dulu, Bapak. Oh, diam Ini dulu, Yohanes Bapak. 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Firman Iya, dan pertanyaannya Bapa. bukan Allah ini, besar, bener. Allah kecil. Buset. Bapakku besar, anak kecil. Tuhan Udah kecil, ya? Tuhan besar. Firman itu turun Pertanyaannya, menjadi Bu Karina, manusia. Bu Karina. Sebenarnya Yesus ini anak Bapak atau anak Maria? Dia keilahiannya anak Bapa melalui Firman. Kemanusiaannya lahir melalui Maria sebagai manusia biasa. Oh, jadi Yesus ini nama bapaknya siapa? Yesus kalau di bumi nama bapaknya Yusuf. Di sini nama bapaknya Allah adalah sang sumber. Oh, jadi Dia Yesus ini berkuasa di sorga. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus ini bapaknya 2. Jadi Yesus bapaknya 2. Ini bumi. Pertanyaannya gini ini. bang, Ya. gini. Ntar dulu. Yusuf tahu bahwa itu adalah dari roh. Jangan ntar dulu. Jadi Yesus ini bapaknya 2 ya. Itu Mbak Karyana. Yusuf dan Maria tahu bahwa itu dari roh. Dari sini. Pertanyaan saya, Yesus ini bapaknya siapa, nama bapaknya? Namanya di dalam manusia Yusuf. Yesus. Tapi itu bukan darah dagingnya. Kalau di tes DNA nggak ada. Kalau zaman sekarang Bapak aslinya siapa? ada. Bapak aslinya? Kalian kan ada bapak angkat kan? Bapak angkat sama kalian ada kan? Kenapa? Oh. Ada bapak angkat bukan darah daging, bukan darah daging. Jadi bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus siapa? Yusuf, aduh anak TK, Oh, Yusuf. Yusuf. Oke, ibunya namanya siapa? Bukan darah ibunya? daging, anak angkat. Terus ibunya namanya siapa? Maria. Maria. Baik. Terus Bapak Udah. di surga sebagai Udah ya? apa? Bapak di surga sebagai apa? Sang sumber, pemilik semesta alam. Bukan bapaknya Sumber Yesus. itu ala Bapa. Diam dulu. Jadi bukan bapaknya Yesus itu. Bapak, ya. Kan Yesus berkata di bumi, Bapakku. Bapakku. Berulang-ulang dia Bapaknya- bilang Bapakku. Berarti Bapakku Yesus lebih bapaknya besar 2. dari aku. Berarti Yesus bapaknya 2. Bapak angkat 1, Bapak melalui firman keilahian, Bapak di Oh, surga. iya 2. Bapak keilahian Satu di surga. satu bapak angkat, satu bapak keilahian. Jadi Apa yang bapaknya 2. salah? Apa yang salah? Bapakku 5, Kagak. Bapak angkatku 5. Kagak ada yang salah, Tapi siapa darah yang daging nyalahin? ringo-ringo. Saya nggak Darah nyalahin. daging dari pendeta. Terus yang Oke, nyalahin Bu Pak. Karyana siapa? Izin Bu Karina. Bu Karina ini sepaham juga saya sama Ibu Karina. Apa Oh, iya, pertanyaan tahu. Bang Adi? Ah. Nah, Jadi ada ini 2 kita- bapaknya. Tak dulu, jadi ada Oke. 2 bapaknya. Satu bapak ilahi, satu bapak angkat. Oh, dulu. Nah, jadi Bang apa persalahan Bang? Nggak ada persalahan. Nah ya jadi apa yang mau dibahas? Ini cuma nanya doang, ya udah. Gimana sih? Ah, terus Gak ada sekarang yang bisa gini. bantah, gak ada yang bisa bantah. Iya, kita nggak mau Tidak bantah. ada yang kok. bisa bantah. Enggak ada yang mau bantah, enggak ada. Enggak ada. Siapa yang mau bantah? Enggak ada. Bu Karina Jawara di sini kok. Oh iya, udah Gitu silakan loh. apa, Bang. Apa yang dibahas Kita lagi lanjut Bang? ya. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, setelah Yesus di bumi,
itu ya, setelah Yesus di bumi ini, itu menjadi Tuhan apa tidak menjadi Tuhan dia waktu di bumi? Gini bang, gini. Siapa yang jawab ini? Jangan lampau Ibu Karyana dulu dong. Ibu Karyana mau jawab. Ya, izin Bu, Ibu Karyana, mohon maaf dulu Bu, biar saya jelaskan dulu, boleh Bu? Silakan. Nah, oke. Nah, itu kan dicoba, Ibu izin ada HP 2 Bu. Pertanyaan saya sederhana. Setelah di bumi, ya, dilahirkan oleh Maria, kan udah jadi bayi nih sampai dewasa. Sederhana, dia menjadi Tuhan atau tidak jadi Tuhan dia atau di bumi? Ketika di bumi, coba Ya. Bu, coba gini, ini izin Bu, Ibu ada punya Alkitab Bu, bisa jelaskan? Ya, ayat berapa? Baca aja. Coba buka Matius 25 ayat 31 Bu. Oke. Satu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Udah, siap. Begini Bang, biar saya jelaskan ya. Nggak usah dijelaskan. Gini Bang. Gini. Ketika saya nggak minta dijelaskan, saya minta setelah dia di bumi, A, dia Tuhan, B, dia bukan Tuhan. Tinggal itu doang, nggak usah dijelasin. Dia mengambil sesuai dengan Matius 25 yang Apa Matius itu 25 jawabannya? Dia mengambil berupa hamba. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu di bumi. Oke, udah. Jawab dulu dong, dia bukan Tuhan di bumi. Iya, terserah kamu. Lo kok terserah saya, kamu nggak jawab. Ya udah. Ulang dulu, saya ulang lagi pertanyaannya. Ya, dia bukan Dia Tuhan. ambil rupa manusia, dia di bumi dia mengambil rupa manusia, tapi sifat ketuhanannya tidak hilang daripadanya. Makanya dia bisa berjalan di atas air, dia bisa memberi makan 5.000 orang, ya. Jadi menurut Anda, Aku jawab. sederhana pertanyaannya nih. Aku jawab. Dengar ini pertanyaannya, sangat sederhana. Waktu dia keluar dari rahim Maria, dia berumur 0 hari sampai 33 tahun. Dia bisa makan, dia tidur, berkembang dari anak kecil menjadi remaja dan dewasa. Pertanyaannya, Yesus selama di bumi, Yesus adalah A, manusia hamba Tuhan, B, Tuhan itu sendiri. Silakan. Oke. Coba ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang kembali. Setelah dia keluar dari rahim Maria, mulailah dia menjadi bayi, balita, umur 6 tahun, remaja sampai dewasa. Pertanyaannya, selama Yesus beraktivitas di muka bumi, Yesus adalah A, hamba Tuhan atau dia manusia, B, Tuhan itu sendiri. Oke, sudah. Hamba Allah. Hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Oke, udah. Oke, Silakan. siap. Mudah kan? Kenapa Ya udah, ribet kali jawab lu? Udah. Ini tadi dibalikkan B, sekarang dibalikkan A. Saya nggak oleh. Enggak, ini bilang udah komit ada. Ya, lanjut. Lanjutkan. Jadi tinggal jawab sederhana aja, jangan dipersulit gitu Ya loh. udah, ini kita enggak persulit kali, enggak. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Pertanyaan Jadi- selanjutnya, ntar dulu bukan ya. Nah, kalau udah jawab nih, Yesus di bumi adalah hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Oke, sudah. Ya. Oke, ketika Yesus di dunia ini, dia melakukan segala pekerjaan-pekerjaan apa yang dibilang oleh Bapa itu sendiri melalui sifat-sifat kemanusiaan kemanusiaan Yesus itu sendiri, begitu. Enggak. Pertanyaannya sederhana. Betul. Kalau Yesus di bumi bukan Tuhan, kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Oke, gini. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Ketika dia naik ke langit atau ke bumi. Datangnya Christian, gimana? jawabannya, Christian, Ya. jawabannya, Yesus
sudah Tuhan sebelum bumi dijadikan. Dia Nah, manusia itu, dan ya, setelah betul, bangkit, setelah bangkit juga dia menjadi Tuhan. Betul, betul. Saya sepakat dengan, saya setuju dengan Pak Ibu Karina. Sebelum Gitu. dan sesudah, sebelum dan sesudah. Kalau begitu Sewaktu manusia tidak ada yang menuhankan dia, tidak ada yang percaya. Saya ubah pertanyaannya. Pernah nggak Yesus berhenti menjadi Tuhan? Apa Pak? Pernah nggak Yesus tidak menjadi Tuhan? Pernah mengosongkan diri, Nah, pernah. Menjelaskan diri lah. meninggalkan kemuliaannya, cukup. meninggalkan kemuliaannya. Oke, cukup. Kalau Yesus pernah tidak menjadi Tuhan, kapan dia kembali menjadi Tuhan? Sejak dia bangkit. Iya. Setelah dia bangkit dia menjadi Tuhan, mengalahkan Oke. maut. Artinya setelah disalib belum jadi Tuhan. Dikubur belum jadi Tuhan. Bangkit dari kubur jadilah dia Tuhan. 40 hari. 40 hari Dia dulu. di surga. Nah, 40 hari di bumi dulu baru menjadi Tuhan. Ya, Setelah jadi di surga. oke. Ya, kapan menjadi Tuhannya nih, di bumi atau di surga? Sebab Waktu dia dia duduk bangkit. di sebelah kanan Bapa. Setelah Saya bangkit ulangi. dan naik ke surga dia Pelan-pelan, gitu. pelan-pelan ya. Disalib nih. Disalib, dikubur 3 hari. Bangkit 40 hari termasuk dia makan ikan goreng. Apakah dia menjadi Tuhan di bumi atau setelah sampai di surga? Silakan. Iya, Aku iya Tuhan. sempurnakan. Oke, silakan Pak. Tunggu, aku Ya. sempurnakan. Tunggu, Ya. tunggu Christian, aku sempurnakan. Sewaktu dia mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya, dia turun ke bumi dan setelah bangkit dia naik mendapati kemuliaannya kembali. Fitrahnya sebagai kemuliaannya anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Jelas Oke, ya? ya jelas Nah, artinya. prosesnya kita nggak tahu, prosesnya di surga nggak tahu perubahannya. Kita Ya, nggak melihat. iya Tapi artinya. melalui Artinya Bu Karyana, Yesus di bumi sama sekali belum jadi Tuhan. Nanti setelah sampai di surga, ketemu Bapaknya baru jadi Tuhan dia kembali. Begitu. Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Iya, dengerin dulu. Kan selama di bumi dia bukan Tuhan. Ya Tuhan yang boleh merubah dirinya. Kok jadi enggak? Kok jadi enggak? Gini Kok Bu, dirubah lagi sih? biar saya lengkapi. Apa Kok jadi pertanyaan Pak? dirubah lagi sih? Diulang ya. Tadi Ya. Anda sepakat berdua nih, selama Yesus di bumi itu belum jadi Tuhan. Oke, pertanyaannya Oke. kapan dia jadi Tuhan? Jawaban Anda setelah dia bangkit baru jadi Tuhan, betul? Betul. Betul. Pertanyaannya, dia jadi Tuhan ini di bumi atau di surga? Di surga. Di surga. Oke, berarti di bumi belum sama sekali jadi Tuhan. Iya. Mengosongkan Oke. diri selama di bumi. Ya, Manusia biasa. yang ditemui murid-murid makan ikan goreng. Memberikan contoh Ntar dulu. manusia yang penurut. Iya. Selama di bumi Oke, memberikan Ibu Karina, Ibu Karina contoh tolong manusia ini yang Bu. menurut. Belum kali Bu. Jadi setelah dia di bumi 40 hari makan ikan goreng itu belum jadi Tuhan. Pas terangkat ke surga baru jadi Tuhan. Kan gitu ya? Ya, Ya, betul. Oke. Dia menjadi Tuhan itu siapa? Dia menjadi Tuhan dengan sendirinya atau dijadikan Tuhan oleh Bapaknya? Gini Atau seperti Pak, apa? gini Ya, Pak. silakan. Karena Bilang, gini. nggak tahu. Gini. Apa ulang coba sekali lagi Pak pertanyaannya. Saya nggak dengar. Setelah sampai di surga, dia itu menjadi Tuhan otomatis atau dijadikan Tuhan oleh Bapaknya? Karena gini, karena pada masa dia menampakkan diri kepada Yohanes, kepada si Thomas nggak salah itu. Nah, kan si Tuhan Yesus kan nggak salah menampakkan diri kepada Thomas, menunjukkan. Bukan kok itu sih dibahasnya. Nggak salah gini Bu Karina. Bu Karina, ada Alkitab kan Bu? Saya lupa ayat itu. Saya nggak nanya itu loh. Lu salah Tuhan kata, Yesus dengerin. menampakkan diri kepada Thomas Bu. Coba Itu udah ini ayatnya lupa, Bu. dengerin dulu, dengerin. Masih dengerin manusia. ya. Dengerin, itu masih manusia loh. Pertanyaannya, dengerin dulu. Oke, silakan. Setelah sampai di surga, Anda kan mengatakan di surga dia menjadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, Yesus sampai di surga ini otomatis menjadi Tuhan atau Bapaknya di surga menjadikan dia Tuhan? Yang mana yang benar? Karena gini, otomatis dia kalau naik ke surga dialah Tuhan itu sendiri.
Oke, otomatis tidak dijadikan Tuhan dia oleh bapaknya. Enggak. Oke, Anda melawan data. Nah, ini sekarang saya kasih data. Coba dibaca, Mbak, Kisah 2 nomor 36. Mbak Karyana. Apa? Kisah 2 nomor 36. Oke. Tadi Anda menjawab Yesus itu menjadi Tuhan otomatis. Gitu ya. Bukan Kisah Bapak para yang Rasul, menjadikan dia Kisah para Tuhan. Rasul 2 ayat 26. 36. 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Ya. Yesus tidak menjadi Tuhan otomatis, dibuat menjadi Tuhan oleh Bapaknya. Sesuai data. Paham? Ya benar. Paham Bu Karyana? Dia nggak otomatis jadi Tuhan. Tuhan itu, Yesus itu Tuhan dibuat oleh Bapaknya gitu. Paham? Memang semua kuasa Allah. Iya. Tapi dia adalah udah Tuhan- jelas di sini Tuhan dia, menjadi Tuhan dia kan? Jadi secara otomatis Yesus ini Tuhan buatan, yang buat adalah Bapaknya. Betul apa betul? Data lo itu. Bapak itu tidak pernah salah. Iya, jadi Bapak membuat Yesus jadi Tuhan. Memang Pertanyaan. Ya, betul, betul. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya. Setelah Bapak menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan itu menjadi berapa? Jawab. Tuhan itu Dijelaskan? Menjadi Aku dua. jelaskan? Ya, Bisa aku jelaskan? menjadi dua, ya, lanjut. Selama-lamanya anak menuhankan bersembah kepada Bapa adalah sang sumber. Selama-lamanya malaikat-malaikat, manusia di bumi, semua semesta alam menyembah Yesus, anak. Itu. Jadi bukan itu pertanyaannya, Bu. Setelah dengerin dulu, setelah Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan itu menjadi berapa? A2, B1. 2. Kita katakan Yesus Tuhan, anak Tuhan, Bapa tetap sang sumber Alfa dan Omega. Saya ulang kembali. Setelah Bapa, berdasarkan Kisah 2:36, setelah Bapa menjadikan Yesus Tuhan, Kisah Tuhan 2 ayat itu- berapa? Kisah 2:36. Setelah Bapa menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan menjadi berapa? A1, B2. 2. 2. Dua Tuhan. Terima kasih. Asik kan diskusinya? Nggak ada bayi data kita. Ini baru mantap. Oke. Bisa dibantu lagi, Bu. Selain Bapak, sepertinya ada orang lain juga yang membuat Yesus jadi Tuhan. Bisa dibantu Roma 14 nomor 9. Oke, kita uji. Iya, di Roma 14. nomor 9. Catat ya teman-temannya, Tuhan menjadi dua. 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tuhan dari segala yang hidup dan yang mati maksudnya. Setelah dia mati bangkit menjadi Tuhan. Yang Iya. menjadikan Tuhan di sini siapa? Gini baca Pak, ya. gini Pak. Nah, izin. Hati-hati, Bu Korina. hati-hati melawan data. Hati-hati melawan data. Pak. Oke, biar saya jelaskan, biar sama-sama jangan keliru. Coba baca dulu sekali lagi Bu ayatnya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati ataupun orang hidup. Dia Tuhan Oke, atas orang saya mati dan jelaskan. orang hidup. Stop, Bu. Di situ manusia itu mati kembali ke mana? Ke tanah. Ini berbicara Yesus di sini, bukan manusia pada umumnya. Ini berbicara Yesus. Baca lagi Bu Karyana. Jangan bawa manusia lain. Ini Yesus doang yang diomongin di sini. Ada manusia di sini. Enggak, coba dibaca dah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Selesai.
supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, orang-orang hidup. Dia Tuhan atas orang mati dan orang hidup. baik. Pertanyaannya, dengerin dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu pertanyaannya. Jangan dijelasin dulu, dengerin dulu. Kristus ini siapa? Kristus itu Yesus itu sendiri. Yesus. Syarat dia jadi Tuhan di sini, syarat dia menjadi Tuhan sebagaimana datanya, apa syaratnya supaya dia menjadi Tuhan? Begini syaratnya dia mengosongkan diri. Salah, nggak baca data. Jadi- Berdasarkan data dong. Oke, Syaratnya, dengerin, Jawab. syaratnya dia menjadi Silakan. Tuhan. Dengerin, berdasarkan data yang Ibu Karina baca, Roma 14 yang 9, syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu, baru hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu syaratnya Yesus jadi Tuhan, mati dulu dan hidup lagi. Berdasarkan ketulisan yang ada. Setuju? Itu memang ketetapan dari Allah. Oke, pertanyaannya adalah, ini tulisan Paulus. Siapakah yang menjadikan Yesus Tuhan di sini? Dia Silakan. itu sendiri karena gini, karena dia berkuasa atas orang mati dan atas orang hidup. Itu kuasa. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di sini setelah dia mati? Ya Allah itu sendiri kan yang Anda Tidak bilang. ada di situ tertulis. Paulus menulis, tidak ada di situ. Ini, sebentar. Jangan ketawa, Bang. Ini Makanya diskusi, jangan ketawa. sewaktu Yesus mati, dia menginjili orang-orang mati, itu Saya nggak tandanya dia nanya berkuasa itu. di atas orang mati. Saya nggak nanya itu, menginjili siapa, saya nggak nanya itu. Sekarang apa pertanyaanmu? Pertanyaannya sesuai, diam dulu kau, diam dulu. Karena gini. Roma 14:9. Karena gini, Pak Adi, Diam dulu, diam dulu. Saya sama Ibu Karyana dulu, kau nggak nyambung kau. Saya pakai data loh ini. Saya yang bawa data, hormati datanya. Coba sekali lagi diulang Bu Karyana, dibaca. Saya hormati Bu Karyana loh, pakai data. Biar jelas gitu loh, siapa Baik. yang sebenarnya yang menjadikan Yesus Tuhan. Gitu loh, silakan Bu. Ya, kita baca ulang ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus mati. Untuk apa dia mati? Menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Telah mati dan hidup kembali. Syarat dia menjadi Tuhan adalah apa syaratnya? Kalau Yesus tidak lolos sewaktu dia ditangkap hari Kamis sampai Jumat dia mati, dia bukan Tuhan lagi. Yesus sebagai manusia punya free will nggak? Dia memberi contoh kepada kita umat manusia. Dialah yang lolos di atas penderitaan sepanjang Kamis sampai Jumat habis nyawanya. Iblislah yang paling menderita karena dia sudah kalah. Artinya sampai dia habis nyawa terakhir, Kok jadi nggak nyambung sih? dia tetap lolos. Jadi yang ditakutkan Yesus dibuka yang terus ditakutkan mic-nya nih. Yesus Tutup dulu bukan mic-nya, masalah bro. kematian, Oke, melainkan dia di sepanjang itu dia Bu, melakukan Karyana, dosa. jangan Artinya panjang-panjang. ketika Bu dia Karyana, disiksa, stop. Saya nggak dia nanya silap, itu. berdosa. Stop dulu Itu yang Bu Karyana. ditakutkannya. Mantap Bu, lanjutkan Bu. Mantap. Setelah Ibu membaca Roma 14 nomor 9, syarat Yesus menjadi Tuhan itu A. harus mati dulu, B. tidak harus mati dulu. Jawab. Ya harus mati dulu, itu udah ketetapan mati dari dulu, Allah. karena- Udah dilakukan. Kau berisik kau kick kau sekali lo kau mengganggu gua kick. Diam dulu kau. Dia semangat dia, Kristen Saya semangat. ulang kembali ya Bu ya. Ini sederhana Oh, kok. yang dia Begini Bu Karyana, syarat Yesus menjadi Tuhan sebagaimana data yang Anda baca, A. harus mati dulu, B. tidak harus mati dulu. harus mati dulu. Oke gitu dong, sederhana. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Dan dia lulus. Kenapa Oke. jadi ribet sih? Kenapa jadi ribet jawabannya? Iya. Kenapa Benar. jadi bikin ribet? Tapi- Kenapa? Tapi uraiannya panjang, Nggak usah diuraikan. Jelas kok Oke. Indonesianya gitu loh. Berdasarkan data yang Takut dia ada. takut diuraikan itu. Takut Bang Andi diuraikan itu pening palanya.
Kau dibawa Jadi dulu bukan lah, takut kau. mati Yesus ya, bukan takut mati, Saya takut nggak melakukan dosa. Saya nggak ngomongin takut mati dan enggak. Berdasarkan data yang ada, syarat Yesus menjadi Tuhan, dia harus mati dulu, betul? Betul? Ya. Oke. Lulus Berarti ujian. Tuhannya Ibu Karyana adalah mantan orang mati, betul atau betul? Nggak apa-apa. Coba Untuk itu diulang, dia Bu. datang. Jadi Kan Yesus bilang untuk itu aku datang. Iya. Jadi Tuhannya Ibu Karyana adalah mantan mayat. Ya, di sesi itu dia menjadi manusia. Enggak. Tetap Tuhan. Yesus dikubur Ini gambar hidup-hidup. Sebentar dulu Bu Karyana. Yesus itu dikubur hidup-hidup atau mayat yang dikubur? Mayat. Tuhan Mayat. saya pernah mayat. Tuhan Iya. saya pernah mayat. Jadi Tuhan Ibu Karyana mantan mayat. Ya, benar. Oke, ya itu dong, sederhana gitu loh. Ya. Apa yang mau ditampilkan kan? Bu Karyana? Apa Di yang mau luar akal, ditampilkan? di luar akal. Di Enggak luar apa-apa, akal. enggak apa-apa, silakan saja. Jadi jangan bilang sains, jangan bilang ini apa, Ya, ilmiah. enggak, Di luar enggak. ilmiah. Heeh, Ini di luar ilmiah. akal, enggak masuk akal Yes. gitu ya. Enggak masuk Ya. akal. Oke. Di luar logika. Jadi Tuhan Ibu Karyana tadi mantan apa? Alkitab ada dalilnya, di Alkitab ada dalilnya. Mantan apa tadi, Bu? Mayat. Tuhan saya. Oke, mantan mayat. Baik, Bu. Makasih, Bu. Tidak ada mayat yang bisa hidup. Hah? Kecuali kuasa Tuhan, kuasa Allah, dan Yesus itu sendiri. Allah menghidupkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan saya. Jelas? Iya, iya. Dah. Kita sih di sini, Iya. Bu Karyana, mohon maaf ya, ada Pak Robert ini teman suhu saya nih. Kami di sini itu tidak mau menghakimi, melecehkan. Saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu. Halo, Bukari. Andi Saya selesai ini dulu. Saya selesai dulu. Ustadz yang paling unggul. Jadi jangan denger aja dulu dia. Jadi kami di sini tidak mau menghakimi Sedang iman diuji Ibu. kalian. Dia bagus, dia bagus. Kami menghormati Ibu Karyana. Kami tidak mau menista Tuhan Anda. Kami menghormati iman Anda sebagai Kristen. Sebab kita berteman diskusi gitu loh. Tapi jelas itulah iman Ibu. Kami nggak mau mengganggunya. Mau masuk akal kayak mau mantan mayat kayak itu iman Ibu gitu. Kita hormati. Ya, jangan selalu kaitkan sains dengan ilmiah dengan ketuhanan. Tidak ada kaitannya. Enggak. Itulah ya. Jadi Di sini, kita hormati. di sini Ibu Karina belajar sama Pak Andi. Dia sedang mengetes. Hebat Pak Andi, Nanti- hebat. nanti- Bakui. Bagus dia. Udah, Kita ini lihat udah A sering- sampai Z. dia Udah sering membicarakan ketuhanan A sampai Z. Jadi Iya. Pak Andi ini luar biasa. Tapi Bagus, ya tetap saya katakan Dengar itulah aja. kebenaran. Nanti saya mungkin seperti kita aja memberikan ulasan nanti aja. Oke. Lanjut aja dulu. Saya coba lanjut ke Ibu Karyana dulu ya. Ibunya Yesus kan Ibu Maria ya, sudah nggak ada semua di muka bumi ini gitu ya. Semoga beliau Ibu Maria, ibunya Yesus ini di surga. Ya, kita doakan semuanya Pasti di surga, juga. pasti. Ya, di surga ya. Pasti ke surga. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu Maria ini masih menganggap Yesus itu sebagai anaknya, atau sebaliknya, apakah Yesus ini masih memanggil Maria sebagai ibunya di surga sekarang ini? Oke. Ya, Oke, aku baru Ya. tahu. Belum pernah Yesus mengatakan Maria ibunya. Coba sebutkan. Original teks dia bilang bukan mother. perempuan. Ya, woman. Ya, hai Woman. perempuan, hai perempuan. Itu baru saya dapat dari original teks. Ternyata Yesus di dalam sorga, di dalam dunia sorga tidak ada mama, tidak ada anak. Makanya di sorga itu nanti person, tidak ada di situ. Manusia yang punya anak tidak ada. Kalau dikatakan anakku engkau hari ini kuperanakan, itu diterjemahkan oleh Yohanes, ya, kepada Yesus. Yesus menurut- anak Allah. Jadi menurut Ibu Karyana, Yesus di surga dia sudah bukan lagi anaknya Maria. Oke, sejak kapan Yesus bukan anak Maria gitulah? Ya, Ya kan? pertanyaan saya kan Bunda Maria itu dulu di bumi pernah melahirkan bayi namanya Yesus. Itu anaknya, anak kandung dia. Dia rawatlah waktu bayi, dia sayangi, Nina bobo dan seterusnya kan gitu ya.
bahkan dikasih ASI gitu kan, menyayangi itu Yesus itu, mana Maria Ya, kan? di Matius ada di Matius Iya. bahwa Yesus tahu bahwa itu adalah Tuhan. Iya, Tapi dia diam-diam saja. Dia diam-diam saja, tidak memberitahu. Kalau diberitahu itu Tuhan, dibumbun orang. Bukan itu Ada di pertanyaannya. Matius. Bukan itu. Jadi Maria ini sangat menyayangi anak kandungnya yang namanya Yesus. Pertanyaannya, Bu, setelah sampai di surga ini, Maria sudah di surga, Yesus sudah di surga, kedudukan mereka ini masih sebagai anak ke Yesus ini atau bukan lagi anak? Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi bagaimana posisi Maria dengan Yesus di sorga? Itu ya pertanyaannya. Iya. Maria tetap bersujud kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Jadi bukan lagi Dia anak. tahu dia pas gini, melalui rahimku inilah dia menjelma. Itu disadari dan Maria tahu persis bahwa itu Tuhan. Dan dia diam-diam, kan Tuhan mengatakan akan datang. Kan Maria merasa tidak layak. Lalu dilayakkan Tuhan. Saya permudah, Bu. Jangan. Saya permudah, Bu. Begini, Oke. Bu. Ketemulah Maria sama Yesus di surga nih. Maria memanggil dia, "Oh Tuhanku," atau dia Maria memanggil, "Anakku." Yang mana yang kira-kira bahasa apa yang dikemukakan di sana? Anakku atau Tuhanku? Jangankan itu. Sewaktu Yesus disalib, Maria bukan merasa sebagai anak. Dia merasa dia adalah utusan dari surga. Sewaktu masih di bumi, apalagi di surga. Masih di bumi. Di bumi kan anaknya. Tapi itu kalau pagi aja, Kak. Pagi. Pagi aja, Bu. kerja. Pagi malam ini sibuk dia. Malam-malam lagi utang. Aku sebentar. Aku dari tadi ditunggu kakak ini ada yang pemilik tanah, harus bicara dengan Oh, pemilik iya. tanah. Oh, Ah, bisnis tanah. Aku Iya, iya. parkun dulu ya, boleh ya? Iya, Parkun iya, dulu, iya. Pak. Iya, Ini ada parkun Pak dulu, Toko, Bu. ada Pak Robert, ada silakan. Iya. Parkum dulu, Bu. Parkum dulu. Urus dulu itu tanah. Iya, oke, aku Iya, mute iya. dulu ya. Iya, makasih, Bu. Nah, itu kan sederhana diskusinya tanpa hujat menghujat, teman-teman. Apapun jawaban Bu Karyana, ya kita hormatilah dia. Itu kan iman orang. Di sini nggak mau mengeksekusi, menodai iman orang gitu loh. Biarlah orang menilai yang mana yang dia pilih gitu loh. Itu namanya diskusi, toleransi kita. Setuju ya teman-teman ya? Supaya terjadi persahabatan. Toleransi harus ada. Kita nggak boleh ganggu iman seseorang loh. Betul apa betul? Nggak boleh mengganggu iman seseorang. Apalagi mereka mau beribadah, dia mau Natalan silakan saja, no problem. Gitu. Ibu Karyana udah jujur menyampaikan apa adanya, gitu. Tuhannya dua, gitu ya. Tuhannya mantan itu tadi, gitu. Syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu, gitu. Biarin aja sampai di surga Tuhan menjadi dua, gitu. Maria di surga Tuhannya adalah Yesus, bukan lagi anak, gitu. Jadi di bumi dia anak, di surga menjadi Tuhan, berhasil gitu. berhasil Bung Andi ini. Ya nggak Iya. apa-apa. Ya terus mau diapain lagi? Saya nggak mau membantahnya, saya nggak. Nanti saya bantah saya salah, Pak Robert gimana dong? Nanti saya meluruskan, kau siapa Andi? Kau Muslim meluruskan saya gitu loh. Nah nanti bagian-bagian meluruskan itu ada Ustaz saya, ada Ustaz Ali, ada Bang Yuma, gitu kira-kira Pak Robert. Iya kemarin Ustadz Alif dengan saya debat tapi dia minta keluar ya. Apa bukan debat, maksudnya diskusi. Udah pagi sih jadi. Ya bagus itu dengan adanya gini kalau saya melihatnya positif. Bagi kami orang-orang Kristen yang malas baca Bible jadi rajin, baru mendapat pengetahuan ya. Walaupun dia tadi banyak kejebak aja itu. Dia bilang ditanya apakah Yesus sebelum mati dia menjadi apa? Oh, dia mati dulu baru. Sesuai data yang ada memang begitu Pak Robert. Syarat menjadi Tuhan. Ya kalau memang seperti maaf ya bukannya apa yang diskusi ya baru muncul ya, mungkin maaf ya, mungkin dia udah lama pas setahu saya baru muncul sih, jadi sering terjebak dengan. Tapi bagus itu Bung Andi untuk sebagai motivasi orang-orang Kristen
Nanti dia berpikir, kok Yesus mati dulu baru jadi Tuhan ya. Itu dia harus renungkan itu. Baru dia baca lagi. Setelah dia baca Orang tertulis salah gitu Pak memberikan Robert, jawaban. tertulis kayak gitu. Itu karena mereka itu nggak paham dengan konteks pada waktu apa itu kan bicara tentang soal konteks. Nah, konteks pada saat apa gitu kan. Jadi banyak ayat-ayat yang sangat mendukung juga bahwa keilahiannya Yesus itu sejak kekal. Dia adalah hologos kok mau. Itu aja kalau kita kembali ke itu tentang Yohanes sudah premis kan bahwa dia adalah sang hologos atau sang firman itu. Gak mungkin lah dia baru menjadi manusia baru menjadi Tuhan, gak mungkin kan. Ilahinya sudah sejak kekal. Yoel apa? Ini Pak Robert, Ya. saya kan ini nanya tadi, pernah nggak Yesus tidak menjadi Tuhan? Pernah, waktu di bumi dia bukan Tuhan. Kan itu. Nah, itulah. Itu yang mereka itu. Ya dia sebagai manusia ya bukan kan ada dia kan dwi natur itu yang mereka belum paham. Dia sebagai dwi natur. Nah, kan ada ayat aja yang mendukung tuh 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, kemudian dia sebagai dwi natur itu ada di Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Nah, itu mereka nggak tahu. Dan lagi bapak-bapak gereja baru sadar ya kalau nggak salah itu dikonsilikan pada 451 tentang diwinaturnya itu 325 Pak dulu. bukan untuk diwinatur itu 451 kalau 325 tentang pengakuan iman. Enggak, 325 itu Yesus juga di sana itu jadi Tuhan Pak. Sebelum konsili juga belum. 381 baru Itu 325 itu Pak. 325 itu belum ada Tritunggal. 381 baru ada Roh Kudus. gini. Coba baca kesimpulan Imam Konsili Pak 325. Theophilus aja itu sudah ada triados itu 117 ya. Tahun 117 triados sudah ada. Baru abad 3 abad 2 oleh si orang yang mengistilahkan Tritunggal itu siapa? Itu sampai abad 2 itu kan. Nah, baru dilanjutkan sama yang lain-lain. Sebelum kita ke ahli topik yang biasa aja, Pak Robert Natalan ya? Betul. Betul Yesus lahir 25 Desember, Pak? Ya, banyak ya 25 Desember. Tanggal 25 Desember. Itu sudah di mana itu Pak tertulisnya hitung-hitungannya? ya itu kan di waktu itu pembakaran ukupan ya itu ada di Yohanes ya kalau saya Yohanes tentang 6 bulan lebih dulu hamil sih itu kan istrinya Zakaria itu ibunya Yohanes Pembaptis itu kan itu pada bulan Maret kalau dihitung hitungan Ibrani itu hamilnya si itu istrinya mamanya Yohanes Pembaptis itu kan bulan Maret itu kalau hitungan ini ya. Oh, maksud saya ini penulis lalai menulisnya. Kan ini loh, ini Lukas kan nulis nih. Di Lukas 2:11 pada hari ini atau hari ini telah lahir gitu ya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini loh. Hari ini itu tanggal berapa? Kenapa nggak ditulis kalian biar nggak jadi polemik kayak gini gitu loh. Nah, hari ini pada waktu itu ya kalau di kalender Masehi itu Mei ya. Bulan Mei. Berarti bulan Mei lahirnya itu masih Desember. Iya, itu Mei itu tunggu. Oh, Maret sih ini Maret tanggal 25 Maret ke Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tunggu. Ya, itu 25 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Itu 25 tanggal 25 kalau di kalender Masehi itu 25 Maret.
si itu hamil. Nah, sedangkan Elizabeth sudah 6 bulan. Kenapa bawa Elizabeth sih Pak? Ini kan gini loh Pak ya. Ini Lukas sangat dipercaya sebagai orang akademis, orang intelektual. Dia adalah dokter pribadi Paulus. Iya, iya. Dialah satu-satunya orang pintar kalau nggak salah, selalu mendampingi Paulus. Dia sarjana, dia pergi. Ya, oke lah, sarjana gitu ya. Sarjana teologi lah gitu. Ya, Gitu ya. Dia minta izin ke Theophilus yang mulia untuk mengadakan penelitian. Menanyakan saksi-saksi, ya, meneliti, menanyakan saksi-saksi gitu ya, terus dibukukan agar berguna bagi Anda semua, kan gitu, kan gitu. Betul, betul. Di Lukas 1 nomor 1. Tapi sayang penelitiannya kok nggak ada yang tertanggal, cuman hari ini aja itu Yesus lahir. Hasil penelitian loh itu, karena ya menurut informasi gitu, Lukas tidak ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud. Lukas tidak ada di TKP, kan gitu. Nanti setelah kejadian ini baru Lukas meneliti ulang gitu. Pertanyaannya ini Lukas kok nggak menemukan tanggal supaya nggak jadi polemik, itu loh pertanyaannya Pak. Ya gini, hitungannya begini, itu di Matius ya. Pada waktu Maria didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan bahwa dia akan melahirkan ya, akan mengandung. Nah itu pada waktu itu kalau itu kan belum ada kalender Masehi, masih kalendernya apa? Kalender ini ya. Nah itu kalau dihitung itu bulan Maret. Pada waktu Maria dapat berita itu, dia pergi langsung ke Elizabeth. Elizabeth langsung bilang bahwa itu di Lukas ya, kalau Lukas atau apa yang Elizabeth sampai bilang, aduh, apa? Ibu tuanku bisa sampai datang ke dia gitu kalau nggak salah ya. Nah, ibu tuanku itu dia sudah hamil 6 bulan si Elizabeth. Itu juga diberitahu oleh Jibril bahwa Elizabeth itu sudah ambil 6 bulan. Maka si Maria ke sana kan menemui Elizabeth. Lalu Elizabeth yang bilang, ibu Tuhanku, dia kan yang pertama bilang Yesus itu Tuhan kan si itu Elizabeth. Siapakah aku ini? Ya, kalau bahasa hari-harinya, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mau mendatangi dia kan? Nah, dia bilang bayi yang dikandung itu berlonjak gembira ya. Si Yohanes Pembaptis itu masih 6 bulan. Nah itu kalau di kalender Masehi sekarang tuh jatuh pada bulan Maret. Karena dihitung pembakaran ukupan oleh Zakaria itu dia kelompok ke-8. Gini Pak, ini loh Pak. Hitungannya dari situ yang saya lihat. Berdasarkan Lukas 2, ini saya selalu pakai data Pak Robert, izin ya. Berdasarkan Lukas 2 nomor 1 sampai ke bawah, sampai ke 11 dan seterusnya itu Raja Agustus itu Pak memerintahkan seluruh penduduk untuk disensus, begitu ya. Pergilah ini Maria bersama Pak Yusuf. Malam hari perjalanan dari Nazaret ke kota Daud, perjalanan di malam hari Pak. Oke. Di malam hari dalam perjalanannya itu dia menemukan gembala-gembala mengembalakan dombanya di malam hari. Setelah sampai di kota Daud, dia tidak dapat penginapan karena duluan orang nyampe. Dia melahirkan di luar penginapan. Bayi itu dibungkus kain lambin, taruh di palungan. Itulah disebut Kristen lahir di kandang domba. Nggak ada tertulis juga di kandang domba, tapi bayi ini taruh di palungan bekas makanan domba, kan gitu. Raja Agustus itu Pak berakhir kekuasaannya di bulan 19 Agustus, gitu ya. 19 Jadi iya, berakhir kekuasaannya di Agustusan. Sedangkan Yesus lahir di Desember. Bukan lagi Raja Agustus. Dengar dulu Pak, bukan lagi. Ini masih Raja Agustus Pak memerintah, Yesus lahir Pak. Saya ulang kembali ya, masih Raja Agustus yang berkuasa, Yesus lahir. Sedangkan Raja Agustus
selesai berkuasa di bulan Agustus. Yesus menurut Anda lahir di Desember. Artinya nggak konsen, Pak. Lebih baik Agustus aja atau di bawah Agustus, Pak. Mungkin bulan 5, bulan 6. Itu loh Pak, kira-kira di situ. Oke, Pak Hendi, Pak kayaknya Hendi, gitu ya. sebentar saya Iya. tanggapin tentang ini. Katanya bisnis Boleh tanah ya? tadi. Katanya bisnis tanah tadi. Ini lagi, sebentar, lagi Iya, apa iya, lagi iya. tenang. Habis Iya, ini iya. saya turun ya. Begini Pak Robert, beritakanlah kebenaran itu sesuai dengan apa yang kebenaran. Jangan kita mengada-ada. Yang tahu jarak Yesus dengan Yohanes 6 bulan itu masalah. Yesus lahir tahun berapa tidak akan dapat. Memang itu disembunyikan supaya tidak menjadi dosa kepada manusia. Kalau diberitahu itu akan menjadi perdebatan dan pertentangan. Sedangkan tidak diberitahu sudah dibikin 25 Desember. Itu dirubah, ditaksir-taksir, nggak ada yang jelas pasti. Tidak ada di bumi ini siapapun manusia yang bisa memastikan Yesus tanggal berapa lahir. Ya. Jadi kita beritakanlah dengan sebenarnya. Jangan mereka-reka itu adalah dosa. Memang sengaja itu disembunyikan Tuhan tanggal berapa dia lahir. Tidak ada yang bisa membuktikan. Terima kasih. Jadi Bu Karyana nggak percaya Yesus lahir 25 Desember. Tidak, saya menolak. Berarti Bu Karyana nggak Natalan. Telur Advent tidak ada bernatal. Oke. Kecuali mereka ikut-ikutan. Ya, berarti Advent murtad itu. Bernatal. Murtad. Oke. Terima kasih ya. Nggak apa-apa, kita Izin hargai. saya turun dulu. Izin Ya, saya kasih turun Bu. dulu, nanti Hargai. saya naik lagi. Ya, memang Ya. Dari saudara-saudari Advent ya, mereka tidak bisa ini. Itu kan ada hitung-hitungan tahun Yahudi. Waktu Yesus lahir itu masih tahun Ibrani. Belum itu dia pas lahir itu berapa hari itu masih di tahun Yahudi, Nggak belum ada tahun bukan Masehi. begitu, Pak. Bukan. Ya, Yesus lahir kan di tahun Yahudi, bukan di tahun Masehi. Nah, gitu. Kami setiap hari mendoakan Yesus Itu sudah udah lahir. itu sejarah. Jangan mengatakan, jangan membidatkan Advent bahwa kami mengakui Yesus telah lahir. Dan setiap hari kami berdoa melalui anak-Mu Juru Selamat, penebus dosa kami yang sudah lahir. Selalu setiap hari kita akui itu lahir, tapi tidak menentukan tanggal. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Saya izin turun dulu, host. Ya, entar dulu Bu Terima kasih semua Karyana. teman-teman. Bu Karyana yang gue Bunda. tahu, Bu Karyana yang gue tahu itu 25 Desember itu tradisi Romawi pagan itu mereka merayakan hari lahirnya Dewa Mitra, Dewa Matahari. Yang gue tahu ya, yang itu ada data itu. Ya, Itu yang- saya nggak tahu apanya kajian-kajian seperti apa itu waktu itu ya, kajian-kajian, dan itulah yang dapat disepakati bahwa itu adalah sebenarnya berupa udah jadi rutinitas dan menjadi kebiasaan. Bu Karyana, kalau itu yang perlu dirubah. Bu Karyana, kalau Anda nggak Natalan, apakah Anda mengucapkan Natal kepada saudara Anda yang Kristen? Oke, itu hanya toleransi. Selamat Natal katanya saya ucapkan. Saya nggak fanatik. Saya nggak Kalau Anda fanatik. mengucapkan selamat berarti Anda percaya dong. Ya. Itu saya hanya toleransi. Seperti Yesus tidak memakan ikan, tapi dia memakan ikan untuk membaur. Wah, ibu double garden juga nih, sandal ganda nih. Ya. Pak, tergantung motifnya orang, Pak. Yang menyalibkan Yesus pun bisa ada yang selamat, karena dia mendera hatinya tapi ikut-ikutan. Dia juga selamat. Ada Ibu nggak kesempatan. percaya Yesus lahir 25 Desember Natal, ibu mengucapkannya. Artinya selamat itu ibu mengucapkan selamat berarti ibu percaya dong. Saya masih di bumi, Pak. Saya masih toleransi. Daripada saya lain dari yang lain, nggak mungkin lah. Itu aja, oke? Oke. Itu gunanya toleransi dan Pancasila, bebas Tidak berbeda. merayakan Natal tapi masih mengucapkan Natal gitu ya. Oke. Saya Baik, belum baik. ada mengucapkan, belum ada. Enggak, misalnya apakah ibu pernah mengucapkan Seperlunya, Pak. Oh, Kalau memang seperlunya. terpaksa. Oh, terpaksa. Baik. Tapi nggak ada yang maksa tuh, Bu. Ya, Pak Hendi apa ya? Orangnya ini ya, sangat tendensius banget lah. Oke. Enggak, Ya. tapi ibu jangan sampai dipaksa loh. Nggak boleh maksa orang. Enggak dong. Ya, enggak. Oke.
Baik Bu. Oke, makasih. Apalagi seorang perempuan loh, jangan dipaksa loh Ibu Karyana. Sukses ya Bu, bisnis tanahnya ya Bu. Baik, semoga jadi rezeki. Thank you. Ya. Pak Tapi Robert, seorang Tuhan berkati, amin. tapi seorang perempuan itu emansipasi wanita loh, jangan dipaksa dia kalau perempuan Bu. Dilindungi itu perempuan, jangan dipaksa. Oke Bu ya. Saya mendukung Ibu. Jangan sampai ada yang memaksa Ibu, gitu ya. Makasih Pak. Ya. Ya, lapor ke saya Bu kalau ada yang maksa Ibu. Enggak akan Pak. Kristen enggak begitu. Ya Pak Robert ya. Jangan dipaksa Bu Karyana Pak Robert. Nggak ada orang Kristen. Kita hargai dia, kita hargai. Diskusi kan cuma diskusi. Kristen itu kasih Pak. Nggak ada seperti itu. Sip. Baik, thank you. Thank you. See you again. Ibu Karyana bisa bahasa Inggris loh. Itu loh Pak Robert. Ibu Karyana nggak Natal di Advent. Tapi jangan karena tidak Natal Advent jangan bilangin dia sesat juga dong. Kan sesama Kristen. Enggak, ya itu kan Natal itu kan di Lukas 2 ayat 11 dan 12 itu lihat aja. Waktu Yesus lahir itu kan malaikat aja bersukaria kan. Nah itu jadi itu gambaran bahwa merayakan Natal itu seperti para malaikat itu bersukaria waktu dapat berita gembira itu. Itu juga diberitakan oleh Tuhan lah, ya, bahwa telah lahir bagimu. Ada habis itu para malaikat di semua malaikat tumpah ruah di bumi itu kan. Nah itu kan malaikat aja bersukaria, apalagi kita manusia. Kayak gitu aja. Terusin dulu ada teleponnya Mas, bantu dulu. Itu aja gambarannya pikir Lukas 2 ayat 12 ya. Para malaikat yang ada di surga itu turun semua. Nah, gitu kan. Turun berpuji Tuhan, nah, gitu kan. Nah, kita manusia gitu aja, itu sebagai itu aja bandingannya aja. Bagi yang nggak mau ya silakan aja, nggak ada paksa kok. Nah, bagi saudara-saudara di Advent itu mereka anggap itu tak penting, kita juga nggak menjas dia bidat atau apa, enggak, itu terserah masing-masing. Saya cuma mau kasih tahu bahwa Lukas 2 ayat 11 sampai 12 itu begitu bersukacitanya, bersukarianya para malaikat, tumpah ruah semua, bisa dibilang semua keluar turun ke bersukaria. Nah, lalu kita yang manusia mau anggap apa biasa-biasa aja, itu terserah pribadi masing-masing aja, asal bersukaria dalam arti positif, jangan disalahgunakan. Itu aja, itu berita kelahiran itu sangat, itu yang dibilang Injil juga ya, sebagian daripada Injil, apa berita gembira gitu kan, bahwa Sang Juru Selamat telah datang ke dunia itu kan. Dengan apa? Yohanes 3. Selamat malam Pak Robert. Ya. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya. Pak Robert lagi bahas Lukas 2 nomor 11, 12, 13 gitu ya. Gimana? Iya Pak Robert lagi bahas Lukas 2 nomor 11, 12, 13. Ya, kira-kira itu. Nah, ini itu bisa itu ya. Iya. Pak Robert, di situ bisa dipastikan yang lahir di situ seorang manusia, Pak Robert. Telah lahir bagimu. Ya, lihat, dengar dulu kata-katanya, telah lahir bagimu Juru Selamat. Nah, itu aja dulu yang penting. Juru Selamat. Betul. Betul. Iya, di situ kan seorang manusia. Coba saya baca 12-nya ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini yang dilahirkan kan manusia, Pak Robert.
Betul. Jadi manusia kan? Enggak, yang dilahirkan manusia, Tuhannya tetap di langit di sini. Kan Tuhan itu transenden, Ustadz Alif. Masa saya ulang-ulang lagi? Dia ada di langit, dia ada di mana? Maksudnya di dalil yang kita bahas di sini, yang lahir itu kan manusia yang dibungkus oleh kain lampin. Nah di situ Tuhan yang maha tinggi di langit, malaikat memuji Tuhan yang di langit. Karena apa? Karena ada bayi yang lahir di bumi sebagai manusia. Betul, betul. Begitu, Nah, karena di sini- begitu. Karena yang apa namanya inkarnasi gitu kan, bahasa Ibrani apa gitu Sebentar, yang ngerobot Bahkan Pak Robert atau saya ya? manusia ya. Robert yang lag Ustadz. Oh, Pak Robert. Ya, Oke. Ustadz itu terlalu dekat mic-nya, mungkin mundurin dikit Ustadz, terlalu bass. Lanjut. Ya, Oh ya, Pak Robert, kan di sini jelas tidak ada inkarnasi Tuhan loh di sini. Di sini dijelaskan ada bayi lahir di bumi, kan gitu. Kan sebelumnya dikabarkan oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menghendaki seorang bayi, kan gitu, yang ada di dalam kandungan Maria tanpa memiliki seorang ayah. Ketika bayi ini lahir, maka malaikat itu memuji Tuhan yang di langit. betul. Kan di situ ayatnya ada, Pak. Berarti kenapa? Nah, ya, tidak ada inkarnasi Tuhan menjadi manusia di situ, nggak ada. Jadi gini ya, Pak Alif, Pak Ustadz Alif, itu begitu bisa dibilang salah satu-satunya manusia sampai Tuhan begitu malaikat Tuhan itu bersukacita ya, memuji Tuhan. Yang saya tahu cuma Yesus ya, waktu kelahiran Yesus. Di luar itu nggak ada segempar itu ya, seheboh itu. Malaikat di surga sampai tumpah ruah ya gitu. Nah itu aja jadi perbandingan. Nggak ada di catatan Bible dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu-satunya bayi atau manusia yang lahir sampai malaikat di surga itu bersukacita memuji Tuhan. Nah itu kan, itu kita sudah bayangkan siapa Iya, ini Pak orang Robert. kok luar biasa. Betul. Ada bayi lahir di bumi, ada malaikat memuji Tuhan yang di langit. Iya, memuji. Nah, iya. Nggak ada Tuhan yang di langit inkarnasi berubah menjadi bayi, itu nggak ada di situ pembahasannya gitu loh, maksudnya Pak Robert. Iya, itu Matius menjelaskan begitu, Yohanes menjelaskan hologosnya itu telah menjadi manusia. Jadi jangan satu ayat itu aja. Itu Lukas menjelaskan seperti itu. Kemudian Yohanes menjelaskan bahwa itu adalah hologos yang inkarnasi gitu. Kan ada bukan Dimana itu kok aja, jadi bukan ayat hologos itu aja kita inkarnasi? langsung stop kan. Yohanes juga menjelaskan. Matius juga menjelaskan bahwa kedatangan Jibril kepada Maria kan memberitahu bahwa anak yang dikandung itu adalah berasal dari Roh Kudus gitu kan. Jadi bukan main-main gitu kan. Yesus dia bilang bahwa aku datang dari surga, aku turun dari surga loh. Yesus yang bilang. Setelah dia dewasa dia bilang kan, dia turun dari surga satu-satunya yang turun dari surga kan. Lalu Iblis turun dari surga, Pak Robert. Ya. Iblis juga turun dari surga malah. Tapi kan dia nggak jadi manusia. Nah, iya, Ada kan dia tetap iblis. Kecuali manusia yang bersifat iblis banyak. Iya, Tapi itu dia dia tidak. maksudnya. Artinya bukan cuma Yesus. Kan Yesus turun dari surga juga bukan berbentuk daging, Pak Robert. Sama-sama masih berbentuk roh. Kan gitu. Tapi is oke lah. Sebenarnya gini ya, saya sih kalau untuk Pak Robert, kalau masalah imannya kan tetap kita itu haknya ya, karena sekuat apapun kita diskusi, Pak Robert tetap pegang prinsip. Tapi yang sedang kita bahas adalah
Di sini kan tentang menjelaskan kitabnya di Lukas 2 tadi. Di situ nggak ada yang namanya istilahnya ada inkarnasi Tuhan tuh nggak ada. Di situ sedang menjelaskan ada bayi yang lahir. Karena di Lukas ini dijelaskan dari ayat sebelumnya, memang malaikat mengabarkan bahwa dia itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, makanya dijelaskan di sini. Ketika dia mengandung melahirkan dan benar di situ melahirkan, maka bersukacita. Malaikat Tuhan itu juga menyampaikan memuji Tuhannya yang di langit. Malaikat tidak memuji bayi itu bahwa itu adalah Tuhan, bukan gitu. Tapi tetap memuji Tuhannya yang di langit. Bahkan kalau kita buka di Lukas 1 dari 45 ke bawah, Maria pun bukan memuji yang dikandungnya, tapi dia memuji Tuhannya yang di langit. Ketika dia mendapatkan kabar itu, kan semuanya dia serahkan kepada kehendak Tuhan. Dia pasrah. Akhirnya dia memuji Tuhan. Itu kan tertulis di Lukas juga itu. Ketika Maria hamil itu kan. Iya. Jadi maksudnya gini loh, Pak Robert, yang sedang dibahas di sini pun bukan sedang mengatakan bahwa yang lahir ini adalah Tuhan atau Tuhan berubah menjadi bayi, itu bukan sih. Ini kita diskusinya ya, bukan iman Pak Robert ya. Ini kita diskusinya gitu, kan gitu. Makanya kalau kita bahas dalam ranah data, jadinya memang maaf sekali Pak Robert. Kadang-kadang apa yang dijelaskan oleh Pak Robert itu berlawanan dengan apa yang data yang tertulis di situ, Pak Robert. Ya, oke. Maria nggak ujuk-ujuk memuji atau bersukacita tanpa ada sebab. Begitu juga para malaikat nggak ujuk-ujuk langsung memuji bersukacita pada Tuhan yang di atas. Kira-kira. Ada sebab semuanya kan. Nah, ada sebab akibat gitu. Kemudian Lukas hanya menjelaskan itu tentang kelahiran. Yohanes menjelaskan tentang inkarnasi. Matius menjelaskan juga ini. Mereka itu saling mendukung, nggak ada yang saling membantah. Apakah Yohanes ditegur sama Petrus waktu dia menulis itu? Enggak. Petrus masih hidup, dia pimpinan daripada murid. Apa yang ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Lukas, ditulis itu konfirmasinya ke pimpinannya si Petrus sebagai pimpinan murid, para murid. Itu nggak ada yang ini, nggak ada, jadi saling mendukung. Jadi kita jangan berpatok ke satu ini. Oh, mana inkarnasi? Nah, ya Yohanes bilangnya ada inkarnasi. Ya. Yang di mana Pak Robert? Ya. Jadi jangan satu. Gimana maksudnya inkarnasi itu di mana? Iya, itu kan Yohanes 1 ayat 14 itu aja bahwa terjadi inkarnasi. Ya. Amiknya habis. Yohanes 1:14. Ada tamu ya. Oke, baik. Ini saya bacakan ya. Setelah Maria dia memuji Tuhan, setelah dia mendapatkan kabar sebagai hamba yang dipilih oleh Tuhan, kan gitu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di sini Maria sedang memuji Tuhannya, bukan memuji bayi yang dikandungnya. Justru setelah dia mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia itu hamba yang dipilih, akan hamil atas pilihan Tuhan, maka dia bersyukur, dia memuji kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memperhatikan Maria yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memuji kepada Tuhan. Bukan berarti Maria itu diberi kabar kalau dia akan mengandung Tuhan, bukan. Orang malaikat juga mengabarkan kok, mengandung seorang anak laki-laki, nanti namanya Yesus, kan gitu. Itu kan jelas sebenarnya. Tapi ya memang kalau untuk Kristen imannya sendiri memang punya kamu sendiri. Nah, masuklah ke Yohanes 1:14. Yohanes tidak menceritakan kronologis kehamilan Maria. Itu kan himne awalnya kan dari yang dikutip oleh Yohanes. Di situ perkataan Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia.
sayangnya Yohanes tidak menjelaskan kronologis firman yang mana, tidak menjelaskan Maria ini mau hamil, mau mengandung itu prosesnya seperti apa, kan tidak dijelaskan. Kan gitu. Ya memang kalau kita lihat ya di situ juga, tapi terlalu jauh lah nanti saya pembahasannya kalau ke situ. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, Pak Robert. Bukan Elohim yang menjadi manusia, bukan. Firman itu menjadi manusia. Kalau kita bahas, karena kitab Yohanes tidak menceritakan proses kehamilan Maria, bisa kita lihat firman yang mana maksudnya yang menjadi manusia. Yang dijelaskan kronologis kehamilan Maria itu kitab Lukas, di mana memang ada firman Tuhan yang sampai kepada Maria melalui malaikat. Begitu sebenarnya kalau kita kalau kita mau coba memahami sih, tapi ya lain lagi memang kalau sudah masuk konsep imannya Kristen kan gitu. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita. Tuhan memberitahukan bahwa akan ada bayi yang akan hamil. Berarti ada firman Tuhan yang sampai kepada Maria bahwa dia akan mengandung, dan itu terbukti. Maria itu mengandung lalu melahirkan. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Kalau pemahamannya inkarnasi Tuhan berubah menjadi manusia, saya yakin ini bukan ajaran dari bangsa Yahudi. Maria itu kan Yudaisme, dia Bani Israel. Makanya tadi di Lukas 1 dia membahas untuk Bani Israel. Di situ dikatakan menurut Maria, kan gitu. Begitu sih Pak Robert sebenarnya. Tapi ya beda memang kalau untuk imannya orang-orang Kristen. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Itu sebenarnya Pak Robert. Selamat malam Pak Tokmen. Ya, selamat malam. Pak Tokmen ini kayak avatar.